Gue malah di ITB malah baru sekali apa ya. Jadi malah Gue pernah ngajar karena juga gue di seneng ngelihat Udah diambil Marino semua kalau di TB. Ini jadi jalurnya benar tadi. Itu voluntarily ya, sukarela ya? sukarela. Oke. Tapi yang di praktisi mengajar itu ada 2 pilihan. Kalian mau berbayar atau gratis. Di tim gue aja 75% Tuh, S2 kan? S2. Tapi kan Ngaruh gak sama karir lo? it's all about validation. It's all about Acknowledgement. It's all about acknowledgement, It's all about- validation. Yes. Selamat datang lagi di Pangkalan Johnny Random, saya Alan Perdana. Bentar lagi, hari ini Selasa 7 November 2023, saya bakal ngobrol bareng Yusa, Marino, dan Tomo, teman-teman kuliah bareng saya di ITB sekitar 20 tahunan yang lalu. Tomo dulu satu jurusan dengan saya, teknik geofisika. Yusa dan Marino dari teknik geologi. Saat ini, Tomo dan Yusa berprofesi sebagai geoscientist eksplorasi senior di perusahaan-perusahaan multinasional yang mengoperasikan wilayah-wilayah kerja migas penting di Indonesia. Sementara Marino saat ini adalah ahli atau konsultan geologi dan geomekanik dengan pengalaman panjang bukan cuma di industri hulu migas tapi juga di industri panas bumi Indonesia. Saya emang nunggu-nunggu banget acara kongko dengan mereka ini karena notabene ketiganya memang adalah benar-benar teman-teman seangkatan kuliah saya dulu. Rencananya kita akan agak hindari obrolan masa lalu atau nostalgia yang terlalu spesifik atau nggak jelas. Hanya karena semua aktivitas hari-harinya masih dipenuhi dengan aktivitas di industri hulu migas Indonesia, jadi tidak terhindarkan omongan tentang isu-isu yang lagi hangat di industri kita. Kalau boleh, mohon supportnya dengan subscribe di channel Pangkalan Johnny Random ini. Mudah-mudahan nggak terlalu random. Makasih. Clarify, kenapa lu bilang Yusa konektor? Bukan konektor, apa sih istilah lo? Orang tuh kan suka bilang di 98 tuh gue gitu ya. Tapi bukan sebenarnya, simpulnya tuh Yusa, karena Yusa itu seperti gue bilang dia bisa masuk ke teman-teman dengan berbagai, karena kan biasanya lah kita tuh ada kelompok-kelompok ya saya. Nah tapi Yusa itu bisa masuk ke semua kelompok. Gitu. Malu gak bisa, no? Ya gue paling sering kan mainnya sama main basket. Kalau kayak lu kan diidolai sama siapa? Pak di himpunan tuh kan diidolai dia. Masa? Iyalah sebagai pemimpin lari. Nah kalau kembali lagi nih. Kapten bro. Aspirasinya kayak Jerez. Menjadi wanna be like Jerez. Jadi kalau kayak saya itu aku bilang dia jadi simpulnya gitu. Kenapa bisa jadi simpul lu, Sa? Karena gua, ya itu seperti disebutin sama Marino tadi, karena gua bisa masuk mau nggak mau ya di dalam satu kerumunan gitu, pasti akan ada kelompok-kelompok itu. Nah, gua punya beberapa kelebihan karena gue bisa berbagai bahasa, bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Jawa, dan bisa berapa. Jadi gue bisa masuk ke kelompok manapun. Dan karena gue apa ya? Bahasa Padang bisa gak, Sa? Dikit-dikit bisa, yang jorok-jorok bisa. Nah, berarti itu masuk jadi, juga sama gue. Itu gue bisa juga. apa namanya? Kalau cuma yang jorok-jorok doang bisa. Jadi itu yang bisa dari detik. Dan gue memang seneng ngobrol sama orang. Gitu. Apa namanya? Jadi gue misalnya ngerjain tugas ini ke kelompok ini dari TPB ya, dari awal ini kelompok ini, terus kelompok ini. Jadi emang di GEA tuh banyak kelompok-kelompok gitu ya? Kelompok bikin tugas mau. Kai mana ada yang bikin tugas? Dia soalnya dia kan bikin tugas sendiri. Kagak ada. Haryanto. Ya kan dia mau klaim. Lu harus ngomong tuh. Harus ditinggi-tinggikan. Enggak, gue kira tuh GEA tuh kayak kompak gitu kan. Ternyata Emang kompak kita karena ada Yusa. Tapi lu bilang apa multilingual gitu, kenapa, Sa? Lu Itu keren loh. lu kan karena gue lu SMA di Bandung kan? Bandung. Iya. Tapi gue lahir di Malang. Gue lahir di Malang tapi besar di. Jadi kalau selalu menyebutkan bahwa gue itu Indonesia banget.
singo tapi gedenya di kandang maung. Jadi singo itu kan Sebentar. singo. Jadi Singo? di Malang itu kan singo edan kan. Kalau di Bandung adalah maung Bandung. Jadi gua singo edan yang gedenya di maung Bandung. Maung juga singa. Maung juga singa. Jadi gua Lo kalau sampai mau aja nggak tahu lo kan. Itu Tahu lah, levelnya kan udah gua agak beda sering kirim stiker singa. Singa mukanya yang apa? yang lambangnya di satu tempat itu apa namanya? Betul. Yang melewat gitu. Iya, yang lewat gitu. yang apa? Kocak banget lah pokoknya. Iya. Jadi itu, jadi dari awal gue bisa masuk kemana-mana. Jadi sampai apa namanya, sampai udah tahapan ini pun gue bisa connect kemanapun. Serius? Hmm. Beneran gue kalau lu tanya misalnya mau ngobrol, kita mau ngobrol sama dia pasti tahu. Nyambung aja. Itu kayak AV gak sih di kita? Bisa. Dia tuh gak mau kalau Enggak, bukan si Anjing gue harus jawab apa? Bangsat nih pertanyaannya. AV kan Gue mau jawab apa anjir? Ya deh gue yakin aja lah. gue gak mau apa-apa ya. Afi soalnya temen gue juga. put him Ah, on the itu temen spot. gue juga emang kenapa anjing? Enggak, tapi kan Tapi lu kenapa jawabnya kayak susah gitu? Harusnya bilang aja iya. tapi kalau gua Iya. antar angkatan nggak ada yang lebih seluas atau sedalam, bukan sedalam sih, yang interaksi atau bergaulnya seperti AV. Ya semua angkatan dia tahu. Enggak, kalau gini misalnya nih kalau gue ya, gue itu bisa plus minus 10 angkatan atau misalnya 10 tahun lah, 10 tahun kan. Tapi spesifik yang doyan olahraga, yang suka nongkrong-nongkrong. Nah, si Yusa ini mau kita ngomongin segala macam itu bisa. Makanya kalau orang nanya sama gue, no, misalnya kita mau, misalnya ada senior atau ngomong sama gue, pasti gue akan, bukannya gue ngelempar tugas ke dia, enggak, memang akan gue bilang, hubunginnya Yusa, gitu. Ya gue tadi berpikir gue cari untuk memahami, gue cari ekuivalennya di, Oh, di tempat dunia gue gitu. Tempat lo, Ya boleh aja, kenapa lu tembak ke gue anjing? Kan gue minta afirmasi dan konfirmasi. sebenarnya Afi itu kan temannya kalian berdua kan. Iya temen. Angkatan teman lu juga. Temen gue. Iya. Iya, tapi gue nggak tahu ya. Tapi kenapa lu Ini kayak kayak ada. lu kayak susah banget jawabnya. Anjir. Put him on the spot banget. Gak tahu deh. Lu kenapa sih sama Afi? Gak ada apa-apa men. Ntar gue tanya ya. Oke, coba. Kapan sih mau diundang? Katanya akhir tahun lah. Iya. Gak tahu gue. Lama banget sih akhir tahun. Dia juragan Gitu domba dong. loh. Iya gue tahu. Lu jangan gitu lu. Dengan gimana? Bangke, gue udah pernah kesana. Gue tahu dia kan nggak pernah dikasih domba. Iya. Tapi apa, lu sering ketemu sama dia gak sih? Kan lu olahraga juga gak seintens dia. Enggak. Si Intan siapa Gue sih? sih Seintens Marino. gue sering komunikasi. Mana ada Marino olahraga sekarang pemalas dia. Project. Enggak, maksudnya gue tuh lebih, maksud gue ada beberapa lah ya, yang 98 ya, gue sering, salah satunya ya Yusa lah. Maksudnya kayak gue sering ngobrol sama Nuhan, sering ngobrol sama Yusa, biasanya ngobrol sama, biasanya gitu ya saya, gitu. Jadi termasuk yang cukup sering gue kalau ngobrol via WA. Paling ketemunya paling di mana? Misalnya acara temu alumni atau misalnya apa tuh namanya? Pemilihan ketua IA gitu-gitu deh. Gitu. Acara-acara lo garing gitu ya. Tapi dia suka. Masa kegiatan malamnya diceritain di sini ya? Kegiatannya cuma Kagak lah. Eta nonton gak sih? Nah, dia tuh suka gitu. Jadi dia nebeng gitu. Itu. Tapi kenapa ya kalau ngomongin sama lu tuh ngomongin itu aja, maksudnya ngomongin alumni, Oke gea. lah, sekarang lu mau ngomongin apa? Eksplorasi apa development? Anjir ini udah masuk ke situ Oke. aja. Yoi. Udah. Lu tenang mau. Eksplorasi good news atau bad news? Overall, general. Sekarang good news. Good news. Diadu sama Tomo nih. Tanya sama Tomo kan bad news. Tunggu. Tren. Lu bentar tak? Lu kenapa tadi menghela napas? Tai siapa yang menghela nafas? Tadi lu kan pas Yusa bilang good news, Gue di Bener, Mo. kagak.
Gue menghela juga- nafas tuh karena dia balik lagi ke permasalahan eksplorasi, development, perminyakan itu lagi loh gitu kan gue pengen Sombong, mentang-mentang. Sekarang dia megangnya CCUS. anjir. Sombong. CCS. Apa yang bisa dibanggakan dengan CCUS di Indonesia sekarang? Future man. Tunggu dulu, belum selesai. Oke. Tahan dulu. Eksplorasinya good news. Iya banyak berita bagus. Iya. Ya, apa sih selain Geng North? Tren. Ah, lu bilang banyak berita bagus. Apa selain Geng North? Iya, maksudnya, tapi ininya atmosfernya itu belakangan itu Iya, membaik, baik. Iya. Biarpun gue kalau ditanya Dalam segi realnya, apa sih membaik? Tunggu dulu, dengerin dulu makanya. Oh, iya, Ah, ini kan gue nanya. iya Yusa mau ngasih tahu. Gitu. Ya, dibandingkan beberapa tahun terakhir ya dari 2015 lah. Iya. Duit yang ditaruh di kegiatan eksplorasi itu naik. Oh iya, Ya. termasuk di tempat lu sendiri. Iya. Tuh. Berarti Ada duit. iya ada harapan. Iya. Tapi belum jadi berita bagus kan? Kecuali yang Geng North. Iya, maksudnya kalau yang eksplorasi, berita eksplorasi yang 2 tahun terakhir, setahun terakhir, yang gue bisa ingat cuman itu sekarang. Enggak. Hai Geng North mah kayak berapa bulan terakhir doang itu. Kalau kita hitung nggak usah persentase lah, Sa. Menurut lo naiknya berapa kali lipat? Apanya nih duitnya tuh? Dari duit. Setidaknya kan ada komitmen kan. Lu kan juga eksplorasi lagi mau. Udah gue bilang, gue udah bukan eksplorasi lagi. Eksplorasi itu masa lalu. Saya sekarang nginjek deh. Gimana, Sa? Berapa kak menurut lo? Jadi banding 2015 sudah hampir berapa? Gue nggak bisa mengkuantifikasi berapa persennya, tapi grafiknya tuh naik terus apa namanya dari Aktivitas lah ya. iya, aktivitas. Jadi kalau gue ngukurnya kan dari kalau gue butuh sesuatu dulu tuh kan nyarinya harganya segini gitu. Sekarang kan begitu demandnya naik, si jasa atau barang ini mau nggak mau kan pasti naik. Nah itu gue ngukurnya dari situ aja. Dari misalnya gue dulu beli 1.000 ketika 2015, sekarang harganya udah 5.000, 4.000 gitu kan. Jadi Inflasi dong. apa namanya? High demand lah ya. Demand. Berarti good news juga. Gede banyak project. Nah, itu good news buat lo. Iya. Ini kan lampu jalan sama alat kesehatan hewan. Gak ada sama eksplorasi anjing. Gak boleh. Oh iya gak boleh. Cut nanti kan. Tet. Gak boleh. Itu semuanya bohong. Rumor. Jadi itu info dari teman kita juga. Iya. Tapi apa kalau eksplorasi itu eksplorasi yang beneran pergi ke frontier, ke tempat-tempat yang apa New venture. susah-susah atau apa yang adjacent area seputaran Mau sekitaran. eksplorasi susah Itu sih. men. Gue kebenaran di dua-duanya. Oh banyak juga yang di luar yang susah. Iya, jadi mau nggak mau kan gue bekerja di multinational company yang maunya kan ada standar keuntungan tertentu. Kalau lu cuma ngandelin satu doang, nggak mungkin masuk ke targetnya dia kan. Berarti lu banyak juga ngelirik yang di timur-timur situ, daerah-daerah timur. Semuanya dari barat sampai timur. Nah dari kan kita punya harta satu nih, pasti dia pengen nambah harta lainnya kan. Nah mau dari barat sampai timur, mau nggak mau harus dilihat semua. Gitu. Ada potensinya gak sih kalau di Indonesia? Gue salah mulu. Gue gak bilang lu salah. Malah gue mau nanya sebenarnya. Ini tuh pertanyaannya hal yang sama dengan panas bumi. Sebenarnya kan ada dua ya tipe. Ya lu pengen ditanya panas bumi kan? Bukan. Pertama adalah eksplorasi itu kan masuk dengan potensial upside ya. Potensial upside kalau di oil and gas itu kan bisa different formation atau ekspansi dari current existing. Menurut lu nih, mungkin tanya juga buat lu. Apa nanya-nanya buat gue? Udah sensi aja. Ini sensi banget ya. Ya, kalau menurut lu sekarang nih trennya adalah mencari daerah baru atau mencari di halaman belakang, mencari sesuatu yang baru di halaman belakang.
Adjacent areas Iya, yang gue bilang tadi kan. Iya, jadi menurut lu sekarang trennya kemana? Dua-duanya. Jadi yang tersisa sekarang di sini kan tinggal perusahaan nasional, perusahaan negara, sama big player juga udah pada cabut kan. Nah yang tersisa sekarang itu ya optimalkan yang ada sambil cari tempat baru. Oke. Dia semua tim yang gue itu rata-rata begitu. Jadi di tempat sendiri dilihat ulang sambil nyari lirik-lirik tempat lain mana yang kira-kira mana yang bisa jadi duit. Gitu. Lu kan juga di multinational company. CCS. Kan, maksudnya gue pengen nanya hal yang sama nggak di tempat lu? Enggak. Gue bilang sih dari company-company beda ya. Maksudnya Oke. sekarang sih kalau di tempat, gue gak bilang tempat gue ya, tapi gue malah melihat penurunan kegiatan eksplorasi. Singkatnya ya kalau di Indonesia mungkin secara Lu nggak melihat penurunan kegiatan eksplorasi? gue melihat malah penurunan kegiatan eksplorasi. Mungkin kalau dibanding 2015 sih iya betul gitu ya. Karena kan itu titik nolnya lah ya istilahnya ya. 2015, 2016, 2017 tuh nggak ada yang mau invest tentang eksplorasi gitu kan. Itu titik nolnya. Iya memang benar sih kalau dibandingkan dengan sekarang pasti ada peningkatan gitu. Cuman gue tuh selalu membandingkan dengan kegiatan eksplorasi sebelum itu. Ketika di 2012, 2011, 2010 itu yang gue bilang eksplorasi masif gitu. Karena kan Malacca kita tahu harga minyak di saat itu lagi wow-wownya. Sekarang harga minyak juga nggak not bad lah. Brent sekarang berapa? 85, 86 kan? Oke, artinya environment waktu itu yang membuat menjadi menarik. Betul. Jadi waktu itu gue bilang sih karena ini gue ngomongin di Indonesia lah ya, di Indonesia karena waktu itu terlihat banyak potensi lah ya. Terutama di daerah timur, daerah tengah gitu kan. Dan itu semua udah dieksplor. $billion gitu loh. Sebentar, udah apa belum? Kan baru 128 cekungan baru 60 sekian. Ya kalau dari semua cekungan gue gak tahu ya berapa yang udah dieksplor. Tapi paling gak daerah besarnya adalah daerah barat gitu kan. Yang itu udah highly explored. Daerah tengah gitu ya, Selat Makassar yang gue bilang sih udah cukup explored lah ya. Ada Exxon di situ, ada Marathon, ada Talisman, ada ConocoPhillips, ada Statoil dan sebagainya gitu. Itu udah cukup explore dan sayangnya kurang menjanjikan. Sama daerah timur gitu. Daerah timur juga gue bilang sih ada Hess, ada ConocoPhillips, ada big player lain juga yang udah cukup explore dan sayangnya juga tidak menemukan sesuatu hal yang cukup besar kalau dibandingkan dengan investasinya gitu. Oke, kalau mungkin kan ini kan berarti tadi lu ngomong ini berdua lagi ya gue nanya. Lu kan bilang nilai investasi ya. Artinya dalam hasil-hasil eksplorasi yang lu pahami ya saat dan dari periode 2011 sampai sebelum oil crash terus sekarang gitu. Ada perbedaan. Pertanyaan gue sih sebenarnya perbedaan paradigma, apakah dulu karena perusahaan-perusahaan yang gede dia mau dapatnya gede supaya menutup biaya investasinya dia dengan certain IRR gitu, dibandingkan sekarang yang penting dapat sesuatu yang baru tuh oke gitu. Jadi di sini tuh lebih ke arah keberhasilan menemukan sesuatu dibandingkan size-nya, atau tetap juga yang dicari size kalau menurut lu? Lu taruh duit segini, gue pengen duit ini balik kan. Jadi nggak mungkin gue modal gede tapi dapat kecil, nggak akan ekonomis, nggak akan fly kan. Gitu. Tapi, Size matters. Jadi yang berbeda sekarang itu adalah kondisinya beda. Jadi ini kan lagi, kalau gue lihat itu lagi turning point gitu. Jadi kan antara kan tahun sekian akan renewable energy semua, green energy semua. Jadi semua itu pengen spend money tapi nggak kayak dulu. Kalau dulu kan gaspol aja. Gue punya duit 100, taruh 100 gitu. Kalau sekarang kan gue punya 100, gue semua perusahaan kan dituntut, perusahaan energi kan dituntut untuk menuju green energy kan. Jadi gue spend berapa di green, spend berapa untuk di sini untuk gue hidup gitu kan. Kalau gue sih ngelihatnya gitu. Jadi nggak selepas dulu
punya 100 dilepas 100. Jadi gue tetap pengen hidup sampai, jadi peralihan ini gue tetap pengen ada, tapi nanti at the end itu gue akan menjadi perusahaan yang green energy. Jadi spendnya tuh gue spend sini segini, spend ke sana segini gitu. Gue lihatnya itu karena mereka semua dituntut kan oleh dunia untuk pada akhirnya menjadi perusahaan green energy gitu. Tapi kalau gue dengerin yang tadi gue nggak tahu, gue nanya ya. Si Tomo bilang tuh sebenarnya narasinya itu bukan investasi atau IRR itu. Narasinya itu geologinya aja yang udah nggak ada lagi yang prospek. Oh enggak. Nah, kalau gitu. Kalau tadi benar nggak sih? Menurut gua sih salah satunya ya itu kenapa Deketin Pak, deketin. menurut gua sih salah satunya itu juga gitu kan. Jadi masalahnya nggak satu hal. Ini memperburuk lah, maksudnya ini Ya. Paris Agreement itu memperburuk situasi di mana semua tuh jadi susah gitu kan. Itu salah satunya. Tapi di sisi lain juga kenapa sekarang perusahaan beralih dari, terutama yang major ya, karena kan kalau misalnya lu mau explore sesuatu yang besar gitu kan, itu kan lu harus explore di suatu daerah yang belum pernah terjamah lah istilahnya ya kan, new ventures. Ketika lu explore new ventures, lu perlu investasi yang besar gitu. Ketika lu investasi yang besar, lu butuh perusahaan yang punya investor yang sanggup menggelontorkan sekian besarnya gitu. Dan gua lihat yang di Indonesia sekarang siapa sih yang sanggup gitu. Tapi sebentar kan harus gini. Kan duanya saling kait-mengait nih. Betul. Investasi, prospek nih. Maksudnya kalau prospek dalam hal ini kita ngomong tentang kondisi geologi ya. Yang lebih tinggi level tingkat kesulit permasalahannya itu adalah sebenarnya kekurangan investasi atau kekurangan prospek bagus. Kalau gue lihat memang sih, kait-mengait, tapi mana yang lebih brutal? Kalau gue lihat dari helikopter view sih sebenarnya hampir semua prospek yang cukup besar yang akan menghasilkan investasi yang besar dan menghasilkan return yang besar, itu semuanya udah dieksplor gitu, ya kan? Yang kecil-kecil banyak lah, gue bilang yang kecil-kecil banyak gitu, yang masih bisa dimainkan itu banyak. Cuman suatu yang besar yang akan menghasilkan sesuatu yang besar tuh. Berarti pemahaman gue sebelumnya karena kita kekurangan investasi itu nggak tepat juga ya? Kekurangan investasi dari segi apa nih maksudnya? Kalau ya orang cabut semua yang major oil companies. Ya itu kan ada ininya ya, maksudnya ada sebab dan akibatnya. Salah satunya sih gue bilang itu gitu loh. Tapi let's say kalau mereka nggak cabut, kalau nggak ada prospeknya juga. Nah exactly that gitu. Kalau misalnya semua udah bisa jadi mereka cabut karena memang nggak ada prospeknya. Sebenarnya kalau oke lah kita, kalau gue bilang ini cuma tinggal lihat yang mana yang, kalau Tomo kan melihatnya lebih karena prospeknya yang big prospect itu salah satunya ya. Giant prospect yang which is, nah pertanyaan makanya gue bilang perbedaannya apa? Karena kan titik nolnya tadi di 2015 pertanyaan gue sederhana ini, mau 2011 tuh giant prospect itu masih ada atau enggak? 2012 Banyak. masih banyak loh. Kalau itu banyak. Dan sekarang tuh udah pada dibor-borin semua gitu. Sebagian besar udah. Tapi kalau gue ngelihatnya tuh lebih ke hal itu muncul karena ada suatu usaha dari industri itu untuk menambah data biar si yang gede-gede ini kelihatan. Jadi itu muncul ketika kalau kita nyebutnya spek survei. Jadi ada perusahaan swasta minta izin ke pemerintah, gue ngambil data di sini, gue biaya sendiri, nanti data ini gue jual ke yang berminat. Nah, dan itu mereka berani setelah mereka studi kayaknya adanya di sini nih. Mereka running data di mana-mana di seluruh Indonesia. Barulah yang gede-gede itu kelihatan. Sih. Gede-gede kalau itu. data kurang yang gede-gede nggak kelihatan ya? Enggak, karena bingung juga aku jadi. Iya. Nah, itu baru dari daerah Makassar, daerah Papua, semua itu tiba-tiba kelihatan. Nah, itu kelihatan. Akhirnya yang pemain-pemain besar ini, wah bagus nih gitu. Oke, gua ambil sini, duit lagi ada, oke, sikat bor. Nah, hasilnya memang belum menggembirakan ya, tapi
apa namanya? Geng Kita North, masih ada satu apa? geng North. Oh, nah, tapi Kebanggaan gue. Ini geng North mulu. Iya, itu jagoan gue itu. Anjir. Karena dia istilahnya yang menemukan itu udah kenal area itu kan. Jadi tinggal dia merencanakan bukan hanya untuk temuan yang sekarang. Temuan dia kemarin juga nanti. Ya. Nah, jadi secara ekonomi, secara apa dia masuk lah barang itu kan. strategi pengembangannya itu akan lebih gampang menurut gua. Yang punya geng North sih gue belakangan suka lah, oke lah. Tapi kalau misalnya yang lain-lain yang lu bilang majors itu ya. Geng North mulu. Lu apa sih punya proyek apa di situ? Enggak, belum ada. Kayak apa Penerangan geng. Chevron, apa Exxon. Entah Chevron apa, di Southeast Asia tuh udah nggak ada. Chevron nggak ada. Baru mau masuk geothermal lagi ya? Ya, Itu nggak tahu kok. Chevron. Exxon tinggal di Banyu Urip. Di Malaysia mungkin ada stake. Sedikit ya di Malaysia. Nggak Tapi tahu, luar itu nggak ada. Kayaknya apa ramping down. No, exactly semuanya tuh ke Afrika men. Going African. Gue tadi ada pertanyaan, lu state apa ya? Lu cerita tentang proporsi investasi multinational company yang mulai rebranding ataupun mulai mengganti ya. Sebagian besar tuh tidak mengganti menjadi energy company. Artinya kalau berbicara energy company berarti renewable ada di situ kan. Ya. Nah, untuk salah satu cara mereka untuk macam-macam lah ya untuk dapetin uang, untuk dapetin investor ataupun untuk memang switching ya menjadi renewable energy atas. Nah, pertanyaan gue tuh karena lu berdua berada di multinational company dari nggak usah spesifik tapi dari sense yang lu dapatkan tuh seberapa besar appetite dari pusat ataupun yang lu rasakan di dalam environment company itu keinginan untuk merubah diri lah ya atau mungkin switching lah ya. Itu seberapa besar sih appetite-nya? Biasanya di multinational company kan dia udah udah state dalam visi misinya itu kan. Jadi dia dalam perusahaan gua tahun 2030 gua beralih sekian persen. Cuma gua lupa presentasenya perusahaan gua, tapi adalah dia state di dalam visi misinya 2030 kita segini, 2000 ini segini. Jadi sampai akhirnya 2000 sekian itu gua udah full, itu udah ada di dalam visi misinya. Sekarang itu mereka masih ya mulai gue mau nih gitu, mulai starting gitu, tapi mereka masih belajar juga baru ini barang-barang baru. Gue perlu penasihat yang ngerti tentang ini, itu baru mulai di tahap itu kalau gue lihat. Lu ngomongnya green ini yang green solar, wind, hidrogen itu. Panas Masih bumi gitu. Panas bumi, jangan lupa lo panas bumi. Iya itu sih sekarang kayaknya nggak ada deh. Ada. Maksudnya iya. Lu tau gak kenapa gue bertanya seperti ini? Sisi sih ya. Tapi kalau soal Bukan, kenapa gue bertanya seperti ini? Nanti pertanyaan ini gue tanya ke lu, tapi kenapa begitu? Karena gue juga menangkap atmosfer itu. Karena gue kan sekarang independen ya. Jadi gue melihat bahwa Bantu kawan. bentuk ya, promosi pula kawan. Jadi independennya apa nih? Nggak punya Bantu partai. kawan tadi PT Bantu Kawan. jadi maksud gue tuh Bukannya lu Ganjar. jadi maksud gue tuh gini gue itu mulai melihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan minyak, perusahaan oil and gas itu mulai melirik renewable, terutama di bidang yang gue tekuni ya, panas bumi. Makanya gue pengen melihat dari sisi orang yang ada di dalam perusahaan-perusahaan multinasional ya, terutama perusahaan multinasional gue bilang. Mereka rebranding menjadi renewable energy company. Nah, jadi gue pengen tahu sebenarnya tuh gue nangkep aspirasi keinginan mereka untuk melirik industri panas bumi, tapi kan dari sisi luar ya, gue pengen tahu kan tadi kalau Yusa cerita lebih ke arah sekarang nih baru mau tahap learning. Boleh nggak gue quick comment sedikit? Kalau panas bumi, menurut gue segimanapun itu nggak akan bisa masuk menggantikan atau jadi pemain major di energy atau electricity provider. Kita mau ngomong apa sekarang? Kayak Iceland.
yang paling kaya sama resourcesnya dan paling siap untuk itu juga panas bumi untuk jadi listrik tuh mungkin di bawah 30, di bawah 20%. Dan sebagian itu cuma buat pemanas kan. Masih mayoritas dari electricity provider mereka itu air. New Zealand itu juga bukan geothermal. Gua ingat lah di podcast sebelumnya, dulu tuh Jawa Barat itu panas 100%. Air juga. Bukan itu panas bumi. Enggak, gue maksud gini, Lan. Memang enggak akan 100% tapi jadi base load. Iya, tapi nggak akan bisa mengganti. Oh, enggak, gue nggak bilang menggantikan. Panas bumi itu komplement, bukan substitute. Bukan, Lan. Kalau lu lihat di New Zealand, Dia udah lama gak dapat project panas bumi itu. Oh, gue lupa. Oke. Jadi maksud gue itu agak kesel ya. itu gue bilang base load. Jadi bukan gini mana ya ngomong, bukan Dia maunya metan di rawa. Nggak, tapi sebenarnya kenapa gue ngomong itu tadi? Menurut gue nggak ada oil company atau major companies yang menaruh panas bumi itu di halaman pertama dari visi dari apa yang akan dia targetkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Karena sebanyak mungkin mereka bisa exploit panas bumi itu nggak akan masuk ke level double digit dari portofolio yang bisa mereka kelola secara. Enggak, ini gue nggak ngomong kan ini tadi ini gue nggak spesifik mengatakan. Maksud gue tuh gue bilang ada beberapa perusahaan yang interest kan. Berarti kan itu kan salah satu opsi dia. Opsi dia. Jadi gue nggak bilang. Tapi kan yang ketertarikan gue tuh adalah karena itu yang gue tahu ya. Kalau misalnya gue pemain solar atau wind mungkin akan lebih banyak lagi gitu. Tapi poin yang pengen gue tahu, gue pengen lihat dari sisi di dalamnya. Artinya hype-nya sama nggak? Atau itu memang dari sisi levelnya itu baru di level top management atau level manajemen belum sampai ke working levelnya? Enggak, gitu. itu real sih kalau gimana? kalau transisi energi itu real sih, terutama di perusahaan Eropa ya. Oke. Itu real dan berdampak pada nilai investasi gitu. Itu terasa banget gitu loh. Oke. Jadi memang karena ada regulasi juga di Eropa yang dikhususkan buat itu kan ya. Jadi memang sih perusahaan-perusahaan terutama perusahaan Eropa itu ya mau nggak mau harus beralih ke arah transisi energi itu dan harus set goal sedemikian rupa seagresif mungkin gitu kan supaya bisa mencapai zero carbon emission. Ya otomatis peralihannya net zero carbon impossible. Otomatis perubahannya itu dimanifestasikan ke energi-energi lain ya. Kayak tadi misalnya panas bumi, hidrogen, solar. Nah, kalau gue melihat kalau gue mau dari segi perusahaannya sih, kalau gue perkirakan sih mereka lagi nyari bentuk mana yang bisa dicuan. Itu udah mana apakah geothermal, apa solar, apa mereka ini lagi meraba-raba yang bisa jadi duit yang mana nih gitu. Karena mereka mau nggak mau tetap perusahaan listing gitu ya. Dia butuh untung untuk hidup gitu. Ini gue pernah juga sih kasih apa yang gue baca atau yang gue analisis awam sendiri ya. 2022 atau 2021 tuh iya kayaknya pengennya begitu. Eksperimen lah tentang hidrogen. Yang paling populer itu kan solar, wind, hydrogen, biofuel. Solar, wind, biofuel, terus hydrogen belakangan kan. Suka dilupain. Apa? Suka dilupain. Geothermal tuh kecil. Nah, gue suka Indonesia tuh harusnya mengeksploit geothermal besar-besaran. Cuman kenyataan hidupnya untuk yang dengan limitasi atau teknologi yang ada sekarang itu, geothermal tuh masih nggak sekompetitif yang lain. Dibandingin sama surya aja, surya nggak pakai baterai, geothermal itu banyak lah problemnya sama geothermal ya. Kecuali mungkin lo bisa memanfaatkan untuk jadi heat source. Nah tapi maksud gue 2023 sekarang itu perusahaan minyak, kalau baca berita-beritanya, analis-analis ininya, bahkan kemarin itu Shell juga udah kayaknya Shell apa siapa ya? Shell. Pokoknya mencat satu tim apa itu? Ya Shell. CCS atau CCUS? Carbon capture. Jadi apa dari halaman, dari gerakan, dari analis quarterly reportnya itu sekarang itu cuman ke CCS saja. Dan CCS itu ya mudah-mudahan memang ketemu, tapi ketemu inovasi yang bisa buat CCS itu harganya masuk ya. CCS itu kan udah 50 tahun umurnya. Udah lama banget dari itu. Dan dari
50 Mungkin tahun lebih itu yang lo progres. omongin tadi 2020-2021 itu lebih ke semangat sih sebenarnya. Semangatnya mungkin lah. Tadi kan transisinya Iya semangatnya. gigi 5 kan. Tapi Dan mereka sekarang jadi gigi 3. spend capital juga kan. Ya itu. Spend capital. Spend capital ada eksperimen untuk bikin hydrogen green hydrogen. Betul. Kayak tadi lu bilang salah satu pemain kita sebut inilah ya. Emang boleh sebut nama perusahaan? Boleh Shell. Kalau nggak ada yang kerja di sini itu Oh. Ya nggak Shell, kita BP. ngomong ini Chevron kan. Chevron tuh kan masuk di panas bumi di sekarang nih. Dan mereka juga memang under apa coba kalau lu lihat di websitenya, under Chevron New Energy. Jadi mereka memang punya satu tempat untuk satu departemen atau entity yang memang untuk ngurusin itu. Jadi kalau lu nanya sama gue, ada beberapa perusahaan-perusahaan oil and gas ataupun perusahaan itu yang emang cukup serius gitu loh. Jadi tapi yang lu bilang tentang Shell itu benar lah, bahwa sekarang tuh jadi akhirnya mungkin istilah Tomo tuh benar, artinya di 2021, 2022 itu kan G20 itu kan hype banget gitu ya. Everybody was talking about renewable gitu. Terus mungkin sekarang agak sedikit, I don't know. Tapi poin gue tuh gue pengen dapet sense-nya. Jadi berarti apakah sudah sampai ke level working levelnya gitu? Berasanya investment jadi kayak tadi kan eksplorasi itu jadi sedikit terbagi dua antara nyoba-nyoba di green energy atau coba cari lapangan baru kah atau nyari prospek baru kah gitu. Berasa itu maksudnya ya itu yang tadi gue bilang, nilai investasinya itu udah jauh berkurang. Iya. Itu lebih ke maintenance apa yang lo udah punya gitu loh. Produksi lah apa segala macam itu. Memaintain baseline Ya, production. memaintain baseline production itu lebih arahnya lebih ke sana daripada untuk mendapatkan sesuatu yang baru, berinvestasi, menunggu 10 tahun lagi di Indonesia. It's okay for you to drill like 600 wells a year untuk memaintain production. Langsung diam. Gua nggak sebut cocok. Si Nuhan tuh kan idolanya Lee Kuan Yew ya. Gue inget tuh salah satu yang ditulis sama atau disebut sama Lee Kuan Yew itu, kita kalau jalan itu harus pilih jalannya di sebelah kiri atau sebelah kanan, jangan di tengah-tengah atau di marka jalan gitu. Marka itu. Menurut gue oil and gas company instead of yang saat ini ya mau berdiri di tengah-tengah jalan itu nggak persis di kiri atau di kanan itu malah kontraproduktif ya. Mungkin kalau misalnya memang iya di oil and gas, terus masalahnya adalah karbon emisinya itu tinggi. CCS memang kayaknya sekarang tuh masih mahal ya. Tapi entah apa yang bisa dia spend habis-habisan untuk bisa reduce, mengcapture, entah direct capture itu juga masih jauh kayak direct air capture itu. Kan gue taunya tentang direct air capture itu waktu sejarah sebutin itu. Gue nggak tahu, baru gue Google habis itu kan. Daripada perginya ke yang solar, wind. Karena kan oil and gas company itu spesifik, skill setnya spesifik. Dia tuh sangat good sama mega project, big mega project. Yeah. Dia tuh bagus sama molekul ya, bukan sama elektron ya. Molekul, kalau elektron kan yang listrik. Kalau misalnya lo produksi geothermal ujung-ujungnya kan ininya elektron ya. Ya elektron. Tapi kalau molekul itu kan kayak hidrogen tuh molekul ya. Yeah. Karbon tuh molekul. Ya. Jadi kalau misalnya perginya ke CCS, biarpun sekarang mungkin masih belum, menurut gua masih BP itu udah bikin belum sih? Kayaknya belum ya. Jadi dia udah set, tapi dia baru set untuk separasinya kali ya. Gua nggak tahu, gua cuman baca-baca beritanya aja. Nah, dan jadi gini sekarang kembali kalau pertanyaan gua nih, kalau di perusahaan yang ada mindset dari top level atau dari visi misinya adalah switching lah ya, seperti yang tadi lu bilang trajektorinya berubah nih. The long term dia akan jadinya bisa berubah. Nah, menurut lu sama Tomo lah ya, apakah kalian akan menambah skill set atau Skill set apa untuk ini? supaya misalnya gini kayak contohnya kan, misalnya let's say ya dari kalian tuh ada keinginan untuk ke geothermal gitu kan. Nah itu kan berarti kan skill set baru ya. Nah apakah itu akan menurut kalian it's beneficial untuk belajar lagi atau misalnya for atau ya udahlah gitu itu for atau gimana menurut kalian? Kalau gua
Dia hardcore oil and gas kali Yusa. Enggak, jadi gue itu gak tahu mulai umur 40 kesini tuh seneng sesuatu yang baru apa namanya belajar. Kan gue sering nanya ke lu kan, jadi di masa pandemi itu meskipun lagi banyak kerjaan itu gitu, gue pengen belajar sesuatu gitu. Bahkan juga nanya Marino, gue belajar sendiri geothermal. Coba gini, ini gimana sih gitu-gitu. Ketika gue mentok, gue tanya dia, no ini gimana sih upflow, apa flow. Ini logik. Gue belajar titik ini. Terus ketika gue mentok-mentok, sama Marino diterangin, titik ini tuh nyambungnya gini. Akhirnya garis besarnya gue ketemu apa namanya. Dia emang ngajarin jago juga sih. Gue pernah juga nanya-nanya langsung ngerti langsung. Gue gue butuh jempol dari Romo. Iya. Jadi gue belajar. Dia nggak akan mau nanya sama lu karena satu kutub. Gue nanya sama dia juga kadang diajarin Kadang enggak, oke kan? juga lah. Kadang enggak juga. Afi bilangnya gitu sama gue. Gimana? Sorry. Enggak tahu ya Marino. Iya. Gue sering nanya dulu ya tentang geothermal. Dia jelasinnya cocok jadi dosen. Lu kenapa nggak jadi dosen sih? Gue lagi berpikiran. Tomo bilang nggak usah. Ya itu apa? Ketika di masa pandemi itulah gue pengen belajar sesuatu apa. Timbulnya keinginan belajar tuh di situ. Jadi terus gini. Akhirnya gue tahu. Coba gue baca-baca yang lainnya. Akhirnya Semangat belajar tuh baru belakangan. Iya. Kuliah ngapain aja? Berantem aja. Lu bagian yang Gue nggak tahu gue. oh iya Kalau ekuivalennya dia gue bejo tuh. Hah? Bukan. Bejo yang- Ciusa ini dulu waktu habis Dikstar kan patah kan baunya. Terus Iya gue ingat. patah kan. Lu tahu nggak yang di depan siapa yang mimpin? Dia. Mimpin pasukan. Abis diksar lu Patah pakai gips baunya. berapa bulan kan? Iya. Iya, gue tahu, gue ingat. Makanya dia mimpin waktu itu. Lu ngapain itu patah? Jatuh. Jurang. Enggak. Jadi lagi kegiatan Ular-ularan. Jatuh. keguling-guling gitu. Ini cerita sebenarnya atau sebenarnya ada kontak fisik lu ya? Enggak. Jatuh kena batu atau gitu. Nyungsep gitu kena batu. Ini kan tadi kita ngomongnya berantem, itu nggak ada hubungan sama berantem. Makanya, tapi dia aja dengan kondisi kayak gitu aja mau berantem. Nggak nih arahnya kemana? Oke, nah kembali ke lu lah ya. Iya, Tadi jadi kan ke gue enggak. Gue tadi belum selesai loh. udah kan, maksudnya isi usaha kan kalau yang gue tangkap learning is adapt lah ya, mengadaptasi biar mengikuti zaman lah. Kalau lu kan tadi kayak penuh keputusasaan gitu loh. Iya kayak dari awal tuh helaan napas, itu semuanya salah gitu kan. Habis itu duitnya sekarang dikit gitu kan. Bener itu. Dan tapi itu emang default mode-nya dia. Ingat kan tadi yang sebelum direkam? Iya. Mau pilih Prabowo, mau pilih Ganjar, mau pilih Anies sama aja. Mending gak usah pilih sekalian. Dia tuh selalu melihat tuh gelas tuh pasti full, half full. Half full tuh optimis. Pembunuhan karakter. Half empty. Half empty. Half empty kan optimis dong. Jadinya kan selalu akan ada kesempatan ruang untuk berkembang. Kalau half full tuh kan Bukan salah lu sorry. Half full itu yang optimis. Berarti English gua not delicious lah ya. Jadi menurut lu gimana jadinya kalau lu di dalam kondisi bahwa ya lu harus adaptasi untuk bisa bertahan di kebijakan kantor atau perusahaan yang menuntut trajektorinya bergeser. Enggak sih, ini bukan masalah kebijakan sih, tapi ini masalah kemana industri ini akan berkembang gitu. Ya, itu maksud gue. Iya, enggak. Maksud gue memang harus shifting sih. Lu nggak bisa stay on track dan jadi die harder. Nah itu. Apa namanya? Kan udah oil shifting and ke gas. CCUS. Dia lagi mencoba kan. Lupa. Dia mencoba. Enggak, tapi memang arahnya ke sana semua. Tapi Lu dia mau nggak milihnya mau apa coba? kan? Bukannya belajar, lari. Iya nggak? Profesi utama pelari ya. Ini adalah informasi yang menurut gua penting dan berguna ya. Artinya kan kita seumuran lah ya. We are at our 40s, ya kan. Tapi Gue iya. Dia 50s. Tapi gue mau 30-an tadi. tapi kita dituntut ataupun untuk bisa bertahan kita harus bisa berubah dan beradaptasi kan. Jadi harus agile lah ya. Harus agile, betul. Iya kan. Nah mau nggak mau kan berarti nanti ini lari ke bagaimana
message apa yang bisa ditangkap sama teman-teman di akademik untuk bisa melihat bahwa yang mereka butuhkan harus mempersiapkan Kalau gue bilang sih yang orang-orang yang di akademi itu masih bisa berubah. Lu kayak anak yang baru mau belajar maksud nyetir. gue pengajarnya men. Lu mau belajar nyetir, diajarin cara nyetir gitu kan. Iya. Ini harus begini, lu masih bisa. Yang susah ini yang seumuran kalian ini gitu kan. Yang Maksud seumuran gue, kalian ini yang udah lama berkecimpung di situ dan merasa itu jalan yang betul gitu kan. Iya, tapi dan kan nggak mau menerima bahwa ada jalan lain. Gue gitu. melihat 2 teman gue di sini tuh Kalian tuh yang mana sih? Maksud gue 2 di sini kita berempat. Iya maksud gue Berlima. kan kami kan gue kan karena pertanyaan gue tadi ke lu gitu ya. Jadi lebih ke arah kalian aja mau gitu. Artinya kan Gue jadi narasumber hari ini. Biasanya jadi apa? Cabe apa? Petasan cabai. Petasan cabe. Jadi kenapa gue ngarahin ke balik ke akademik itu artinya kan sekarang juga di zaman sekarang ini kan teman-teman kita lah ya yang menjadi pengajar. Maksudnya apakah mereka mengcapture bahwa ini nggak bisa lagi menjadi oil and gas saja. Ini tapi harus menjadi energi gitu loh. Mereka harus mengcapture lah. Ya tapi kan untuk itu kita harus bisa nyampein dong. Bridgingnya harus ada. Maksudnya bridgingnya lebih ke industri. Iya artinya bridgingnya harus mereka ada. juga harus melihat gitu loh bahwasannya sekarang kalau mereka kan udah berkecimpung di industri sebagai pengajar itu kan puluhan tahun kan. Bisa ngelihat perubahan. Tapi kan? itu kan abstrak juga. Realnya itu maksudnya gimana gitu? Artinya gini, sekarang tuh bahwa Ntar dulu, kalau gue bilang realnya itu kan lihat apa yang tren. Kalau misalnya dibilang shifting dari move-nya dari karbon ke bukan, lebih ke arah gini loh, bahwa teknologi itu harus applicable untuk both sides. Anggaplah yang bisa semirip ya. Sekali lagi ini di bidang gue ya. Apakah kayak misalnya dari sisi drilling engineer tuh bisa mereka bisa di oil and gas dan di geothermal. Contohnya seperti itulah. Tapi maksud gue sih sebenarnya lebih ke arah gue nggak tahu jawabannya Lan. Gue nggak tahu. Tapi apakah dan gue juga nggak tahu apakah ini penting untuk bisa di capture kondisi ini. Gue tahu maksud lo. Menurut gue kalau diarah-arahkan misalnya pindah dari migas ke geothermal skalanya nggak cukup. Bukan, not only geothermal. Kalau misalnya renewable. Kalau misalnya pindah ke renewable yang dianggap shift sekarang dari oil and gas atau kalau mau masukin juga industri batu bara atau apa itu push untuk ekosistem baterai ini sebenarnya men-shift dari oil and gas lebih lebih punya posisi gitu. Sekarang tuh industri tambang kayaknya kita tuh smelter yang ditargetkan tuh ada sampai tahun 2030 tuh banyak banget. Tinggal 6 tahun kan. Ya nanti habis. Tapi investasi dan salah yang satunya di-drive lagi sekarang baterai itu udah nggak butuh lithium men. yang Seriously. pakai salt atau pakai Dia apa ya? butuhnya vibranium. Vibrator. Ya, kalau misalnya itu terjadi ya. Enggak, tapi beneran. Enggak memang kalau sekarang lithium itu udah bukan main komponen lagi yang harus dipunyai untuk mempunyai baterai. tapi kayaknya mau kalau nggak pakai lithium itu Lebih murah pakai nikel. Enggak, yang pakai nikel tuh tetap pakai lithium, nikel. Enggak, jadi lithium itu udah magnesium. bukan main. Jadi itu bad news sebenarnya buat Indonesia karena kan kita kita banyak lithium ini segala macam. Kita nggak punya lithium. Rare earth mineral punya segala nikel. macam. Dan itu tapi nggak jadi sesuatu yang sesar. Gue nggak tahu sih ininya maksudnya secara detail gimana gitu. Oke lah. Jadi ya Jadi geofisika atau geologis kalau mau shift kalau kata gue ya agak-agak buka dulu tuh kan kita lebih dominan itu mengarahnya ke migas yang urusan yang, sekarang tuh tambang tuh kayaknya itu satu hal kan. bukan kurang bukan maksudnya akan mungkin bisa lebih besar daripada penyerapan dari market di tambang itu akan lebih besar daripada market. Iya. di oil and Gue gas. cuma Tapi nggak sustainable lah. Lu ngomong di Indonesia kan? Nggak sustainable itu lah. Kalau misalnya Iya udah gitu aja. dia petasan cabai kan. Enggak, kalau misalnya memang iya semuanya akan digantikan sama harus ada baterainya.
sih akan jauh lebih besar daripada ini. Cuman persoalannya kan apa memang cukup itu mineral atau critical mineral yang Gua ada di lagi dunia ini untuk aja. mengcover itu. Menangkap atmosfer atau animo energi dalam bauran yang bermacam-macam itu gimana caranya ditangkap oleh akademik apa namanya istilahnya itu apa sih Bu? Institusi akademik. Jadi sepertinya ini nggak bisa yang oke lah basic core-nya ya, tapi dalam konteks aplikatif tuh bagaimana cara untuk nangkap itu, karena trennya itu adalah semua perusahaan itu kayak perusahaan-perusahaan penghasil energi itu dia punya diversifikasi energi kan gitu kan. Ya jadi gue liatnya mas pertanyaan gue seperti itu karena ini kan jelas real bahwa kebijakan itu sudah mulai diarahkan itu ya di But perusahaan-perusahaan. I beg to differ. Ya. Nggak real itu diversifikasinya. Iya. I mean ini 90%, ini Oh iya, betul. Maksud gue nggak kalau di kita kan selalu kenanya tuh kan di Indonesia ya. Makanya kalau lu lihat kayak tadi si Tomo bilang di Eropa itu it's real gitu loh. it's not real. Really? No. Oh, I don't know. Gue tuh Yang major European company apa? BP, Shell, Total. Lihat portofolio investasinya. Itu 95% plus itu masih oil and gas. ya Betul. tapi kan Cuma keaktifannya di situ udah enggak lah, itu permasalahannya. Gue bilang tadi maintain baseline production. Memang di situ. Kalau di situ masih. tapi mereka makanya gue itu kenapa ini menarik buat gue dari sisi luar perusahaan gue menangkap adanya interest setidaknya terhadap ke bidang gue artinya itu real bahwa orang-orang ini mulai melirik renewable. Perkara apakah mereka serius atau enggak menangkap itu tuh kan sesuatu yang baik ya. Terus yang kedua gue konfirmasi tadi kan ternyata di dalam sendiri pun itu memang ada lah kebijakan itu dan memang terlihat kalau tadi kita lihat pembagian investasi tadi ya. Jadi nah makanya gue bilang ini tuh kan kesempatan yang bagus. Apakah bisa di capture juga nggak untuk menyiapkan tenaga kerja yang ready gitu ya untuk jadi agile. Tenaga kerja. Ya menjadi yang agile kan. Lihat kan itu selalu Terusan cabai. dia tuh selalu gini apa sih tenaga kerja dia lu kayak nanti kita podcast lu sambil lari deh. Dia semangat gitu hype gimana Sa? Bapak Yusa. Iya apa namanya benar kata Tomo bahwa duit yang dialokasikan untuk kita memang untuk terutama untuk eksplorasi ya itu memang jauh Boleh lah banyak. kalau sama 2011 2000 itu memang tapi kalau gue lihat itu ya itu UUD ujungnya duit jadi kan? mereka baru ingin terus lagi ngukur nih yang gue kira-kira kemana ya masih nyari bentuk jadi makanya masih let's say masih berapa persen karena mereka lagi Ya nyari lah ya. nyari apa geothermal kah apakah tapi gue kan tetap butuh cuan gitu apa namanya karena ini perusahaan jadi duit gue tahan sini dulu sambil gue cari-cari cuannya di mana kalau gue sih ngeliatnya gitu. Itu gue kan? setuju sih. Oke kan jadi Ya oke sih, tapi berhubung mungkin karena gue perusahaannya lebih banyak berinteraksi sama yang kecil-kecil ya. Gue lebih melihatnya tuh 3-5 tahun ke depan maksimal 10 tahun ke depan ya. Kalau misalnya ngelihat 20 tahun ke depan ya mungkin shiftnya bisa. Bahkan yang net zero itu baru 2050 kan. Kita ya 2060 kan. masih lama itu. Masih lama kan. Kalau misalnya gue nggak anti sama renewable, nggak mau juga salah Disclaimer persepsi sih. Cuma Enggak tapi gini lah. counterintuitively mungkin menurut gua yang perusahaan minyak ini tuh karena yang punya cash position bagus itu memang kalau sekarang tuh oil companies yang punya skill dan experience kemampuan menghandle memanage mega project tuh di dunia itu memang those oil companies. Ya yang biasanya punya refineries tuh oil companies. Terus pokoknya yang kompleks itu yang levelnya itu NASA tapi kayak sedunia itu cuma oil companies.
Nah ini udah tahu kan harus perginya itu ke yang green atau harus menyelesaikan masalah climate change. Instead of, kan kalau misalnya kita mau yang apa coba sebutkan yang populer, wind, solar atau surya, geothermal atau apa, itu kan kayak sporadis semua. Iya. Ini fokus di oil and gas tapi cari juga lawannya di either CCS, direct air capture, atau memang kalau misalnya dari natural gasnya dijadiin hydrogen atau green, jadi blue hydrogen dulu. Green hydrogen kejauhan kali ya. Green hydrogen kan Tapi dari geothermal. whatever it is kan green hydrogen juga ada mega project kayak ini. Jadi mega project itu bukan sesuatu yang trial and error selesai dalamnya. Nah, gua nangkap Jadi maksud gue concern pengennya lo. itu yang those Exxon Mobil atau Aramco of the world itu ya pergi di jalur sebelah yang dia pilih itu, terus cari lawannya, musuhnya dikalahin di situ instead of pergi ke sol. Kalau yang lain-lain itu Iya. kita kasih PR-nya ke yang Jadi gua nangkap concern apa bahwa lu tuh nggak in favor untuk shifting 180 degree gitu kan. Jadi lu lihat dan nggak ada yang shifting 180 degree juga. Jadi artinya tapi gua nggak mau sebut merek lah ya. Tapi foggy kalau ngelihat. Oh, ini Tapi oil mereka company nyoba pergi karena ke- seperti yang Yusa bilang bahwa mereka tuh lagi nyoba karena punya duit, mereka mau nyoba kalau di situ ngasil. Jadi mereka tuh sekarang ibaratnya gini loh, biaya eksplorasi nih yang dulu untuk nyari-nyari yang misalnya let's say ratusan juta dolar, sekarang kita coba yuk untuk main-main di beberapa green dan harapannya tuh ini bisa nggak ngasilin duit kan gitu kan jadinya. Ya benar itu exactly like that gitu. Dan permasalahannya kalau di Indonesia, ketika major company Eropa, Amerika berbuat seperti itu dan mulai meninggalkan gitu ya. Akhirnya kan ini nggak mendiskreditkan ya, akhirnya diberikan pada perusahaan lokal lah ya. Sustainability-nya nggak ada di situ. Itu aja sih permasalahannya. Di sini tuh harus ada lagu sedih-sedih. Sustainability maksudnya gimana nih? Oh, misalnya perusahaan lokal ngerjain itu nggak sustain karena nggak ada. For some green. reason gitu ya, karena kalau di Indonesia itu perusahaan lokal itu ya nggak usah sebut merek lah ya, itu selain dia berbisnis, dia juga berpolitik gitu. Ada titipan, ada kewajiban, sehingga untuk benar-benar sustainability dalam segi bisnis yang harusnya lapangan itu bisa diproduksikan 50 tahun, itu bisa jadi cuma 20 tahun, bisa jadi cuma 10 tahun karena ada. Ini kayaknya bukan. Enggak, itu permasalahannya. Ketika perusahaan-perusahaan besar itu udah nggak memaintain, Dia sebenarnya ngomongin tentang satu company, bukan perusahaan lokal yang lain. Karena perusahaan lokal yang lain menurut gua cukup bagus, cukup spesifik. Nah, ketika Kecuali yang Aku tak berani berkata. gua nggak bilang apa-apa kan, berword-word. Aku tidak berani berword-word. Aku tidak berani berkata. itu permasalahannya. kalau yang kantornya SCBD, gua cukup respect sama apa yang dia kerjakan, cukup jelas sustainability reportnya itu cukup. Kalau lu baca sustainability reportnya sama apa yang dia kerjakan tuh cukup real gitu. Dia bukan akamsi dia. Hah? Dia bukan akamsi. Enggak kan lu lihat arahnya kemana kan? Ini. Oh, Dia tuh iya. kan selama ini kan multinational. Oke, Pak Yusa. Apa tadi? Hilang. Enggak, tapi akhirnya yang menarik dari sini tuh the good thing is kalau gini kan enakan perusahaan multinasional tuh kita bisa dapetin ambiennya bahwa sampai di Indonesia pun mereka mulai melihat tapi masih nyoba-nyoba gitu ya. Cuma kembali kita ke eksplorasi. So tadi kenapa pertanyaan gue perbedaannya tuh apakah karena investasinya, tapi kan terjawab ya bahwa size matters. Yang kedua bagi-bagi kuenya udah beda sekarang kan gitu kan. Orang sekarang nyoba-nyobanya bukan nyari lapangan baru tapi nyoba-nyoba energi baru lah kan gitu ya. Gitu kan. Jadi which is good thing, beneran good thing. Dan nggak cuma di oil and gas, karena perusahaan tambang pun juga melihat mereka juga pengen mungkin nggak tahu buat apa ya, tapi mereka juga mau diversifikasi juga. Mereka pengen they wanna learn about renewable juga gitu loh. Kalau gue bilang sih pada intinya lu harus open minded gitu. Terutama orang-orang yang udah puluhan tahun ya di industri gitu. Ya harus open minded mau nggak mau. Lu harus sadar bahwasannya ada shifting lah, besar apa kecil tapi ada gitu kan.
Nah, itu Berubah. itu lo harus open minded dan terutama buat universitas, Iya. ya kan? Harus bisa ngelihat itu. Nah itu yang gue tadi mau ngejar gitu loh. Kita harus berikan Kok ke semangat. universitas? Iya dong. Enggak, karena sekarang misalnya lu masuk ke jurusan apa? Geologi gitu loh. Dengan kurikulum yang sama seperti waktu Marino ada di jurusan itu kan udah gak relevan menurut gua. Kayaknya geologi. Ya kalau geologi itu basic science, tapi kalau kita ngomong engineering ya, gitu kita ngomong engineering itu agak harus sedikit agile. Jadi harus bisa, they have to know, ya maksudnya energy industry itu is more than, Iya. gitu kan. Karena geologi udah nggak masuk FCTM lagi kan. Lu bukan teknik geologi lagi. Kita teknik geologi ya, tapi kita FITB, gitu. Apa tuh FITB? FITB. Jadi tapi sekarang kalian tahu kan, karena kami FITB jadi favorit. Jadi kami itu apa? Fakultas Ilmu Kebumian, FIK. gitu FITB. Tapi FITB kan sekarang saya. Lupa gue namanya. Pokoknya kita sekarang jadi departemen yang favorit di fakultas. Kalian jadi kayak kami dulu. Jadi Iya, gua pada saat gue nongkrong di himpunan, gue ketemunya. Maksudnya di FTTM, FTTM. TG yang paling Oh iya. nggak favorit. Oh iya. Oh ya? Iya iyalah. Oh, nggak tahu. Kalian jadi Nah, ibaratnya waktu gue TG kan nongkrong. udah jadi satu sama Geofisika ya. Iya. Ya kan jadi TG kan? Iya jadi kayak. Emang isinya apa aja? Oh waktu Minyak, tambang. Bang sama. Jadi minyak tuh sekarang sama kayak geologi sama favorit kan. Jadi waktu gue datang ke himpunan gitu malam-malam gitu terus liatnya anak TG gitu, gue tanya ngapain kalian? Aduh, iya nongkrong gitu kan. Gue bilang ini welcome to the club. Tapi kan sekarang Pioneer CCS ada di TG. Nah tuh, Yoi. the future. Is in TG gitu. Iya. Ya nggak apa-apa. Ya agak kesel sih pasti lo kan. Enggak, gue biasa. Gue biasa. Jadi gitu deh. Jadi Tapi Tomo ini juga salah satu yang menurut gue berusaha untuk merubah dirinya. Walaupun dia susah, dia kan hardcore geophysics, oil and gas explorer. kan dia bukan geofisikalis, dia geologist. Oh dia bilangnya geologist? Iya. Geologi. Emang lu bisa deskripsi batu? Gua bisa lah upflow apalagi tadi mineral ubahan. By default kalau kenalan sama orang dia ngomongnya geologist. Serius mau? Nggak tahu dari mana dia ngomong. Geoscientist. Oh iya. Jadi kayaknya apa lu bilang mau double job single salary kan? Lu selalu mengedepankan. Ya pokoknya helaan napas, protes gitu. Gua kerjain geologi juga, geophysics Nggak ada, juga. Dia minta Tapi salarinya single gitu. minta naik gaji. Lu tuh sekarang udah nggak bisa mengerjakan hanya satu hal. Itu permasalahannya. Lu harus mengerjakan banyak hal Nah, dan harus tahu, ya kan? Dan nggak bisa protes. tadi kan kita ngomong ke universitas. Nah, menurut kalian nih, karena gue udah nggak di company lagi kan gitu kan. Regenerasi, Lu katanya PT Bantu Kawan. oh iya, itu bantu kawan. Jadi Berarti nggak dibayar. enggak juga. Regenerasi geoscientist di perusahaan lu kayak gimana, Sa? Artinya sekarang yang paling muda tuh umur berapa atau angkatan berapa? Angkatan 2016. Wih, mantap dong ya. 2016 baru lulus 2020. Iya. 2021 ya kan? Iya, 2016. Terus di bawah itu ada lagi yang lebih muda. Yang di tim gua itu yang paling muda. Jadi ada nggak di antara lu sama 2016 tuh ada beberapa gitu. Oh ada. Oh berarti bagus ya regenerasi di tempat lu. Gua 2003, 2007, Berarti 2009. rekrutmen continue ya, terus menerus ya? Oh. Bagus dong di tempat lu. Tuh kan mau ini rekrutmen terus menerus, lu bilang gak ada rekrutmen. Udah benar kita undang Yusa. Gua. Udah benar kita undang Yusa kan? Iya. Artinya kan ini salah satu contoh bahwa ini masih ada secerca harapan kan Iya. daripada yang diceritakan Tomo selama ini di podcast ini. GNG tim lu berapa orang total? Gua paling muda, Man. orangnya. Total 14. Oh, kalau GRI keseluruhan Wah Sama lebih banyak lagi. GRI satu lah ya 90-an. Sih, ya kan? Kayak kalau zaman gue dulu, gue itu yang paling muda 2000 di tempat gue dulu ya sebelum ini itu 2000 apa 2008 kayak 2008. Artinya tapi setelah itu nggak ada karena waktu itu mungkin perusahaan gue kan waktu yang itu tuh Collapse. jadi menurut gue itu berarti di sini tuh contoh yang baik. Nah kalau lo Gue paling muda men. berarti nggak ada rekrutmen. Ya by nature emang. Kalau boleh tahu mau Iya. GNG timnya berapa orang? berapa orang lo?
Nggak banyak sih. Ya, makanya lu ngerjain semuanya. Range lah. Antara 5 sampai 10, 10 20, 20 30, 10-an lah ya. 10-an ya. Buruan. Lapangan Iyalah berapa kan dia banyak? cuma dia lapangannya lebih banyak Iya, kan. dia lebih banyak di lapangannya. Ya makanya gue nanya lapangannya berapa banyak. Tapi problemnya kalau di geothermal emang nggak butuh sebanyak itu juga no. Enggak juga. Di tempat gue memulai karir gue. Ngapain reservoir engineer? Enggak, kayak di tempat gue memulai karir gue di geothermal waktu itu, satu lapangan bisa ada 2 geoscientist, 1 geofisis atau 1 geochemist gitu ya. Habis itu reservoir engineer-nya ada yang ngerjain numerical model, ada yang ngerjain production engineer atau reservoir. Jadi cukup banyak memang waktu itu. Tapi gue nggak tahu sekarang ini. Makanya gue mau membandingkan ya, terutama. Jadi gue cukup senang mendengar bahwa regenerasi terjadi di tempat lo gitu. Tempat lo? Terjadi, buktinya gue paling muda. Ya tapi nggak bisa dilihat itu ya. Memang timnya besar tapi lapangannya juga produksinya banyak kan. Lumayan. Tapi iya memang kalau di geothermal nggak perlu sebanyak itu sih menurut gua. Emang kalau di geothermal kalau reservoir engineer pakai Eclipse pakai itu juga nggak sih? Iyalah, tapi nggak pakai Eclipse ya. Kita ada yang lain gitu. Lu sebut merek mulu loh. Atau yang ekuivalennya Eclipse ya? Mentang. Iya maksudnya Mentang. gue taunya cuma itu. Gue nggak jualan itu. Ya maksud gue ada. Kita juga melakukan numerical modeling ya. Kan cuma klik. Kemahalan lah kalau buat geothermal Eclipse, gila lu. Iya. Ya gue nggak tahu. Nggak dipakai kok. Dipakai. Ada beberapa perusahaan yang pakai. Gue nggak tahu. Pasti exactly. bajakan. Eclipse sombong banget. Eclipse mahal men. Anjir. Nggak, gue nggak spesifik ngomong Eclipse-nya tapi software Ada dipakai. itu. Dia pakai. Kita juga sama. Embal. Jadi sekarang pertanyaan gue kenapa di tempat lu regenerasinya dikit? Ya lapangan kan sedikit. Oh gitu. Iya, gimana dong? Lapangan cuma Jadi kita punya Itu eksplorasi aja atau 14 eksplorasi. eksplorasi develop eksplorasi aja. Wah, ya kan? So it's interesting ya. itu considered major oil company gak sih? Iya juga sih ya. Enggak lah, kalau major itu kan sekelas Exxon, Total, BP Total. kagak. Nanti kita cek pulang dari sini ya. Total produksinya worldwide-nya mungkin ekuivalen kali. Berapa produksi worldwide? Enggak tahu gue. Exxon tuh Nggak berapa? mungkin 2,5 lah. juta ekuivalen barrel per hari ya. Worldwide. Worldwide. Iya, lebih kayaknya. 2,5 juta. 4 kali. Aramco tuh 4 kali lipat lebih dari. Jangan bandingin Aramco lah. Enggak Iya, bandingin yang maksudnya. lain. Kayak sekelas Exxon and Pierce kan. Exxon tuh yang paling besar di peersnya. Apa? Chevron lebih kecil. Total. Lebih kecil. Eni. Shell lebih kecil sedikit. Ya gue itu kan angka-angkanya agak ini ya. Ini soalnya menarik buat gue. Sama gue agak skeptis waktu itu ya. Gue pikir. Gue gak pernah skeptis apa-apa no. Gue ditanya sama anak gue gitu ya. Kalau mereka mau masuk ke jurusan yang gue gitulah. Atau misalnya untuk mendukung ke arah industri yang gue geluti saat ini gitu. Mau kan. lo sekarang masuk geologi? Nah itu makanya. Jadi kalau gue ngelihat bahwa Iya tidak. kalau Karen memang dia minatnya bukan di situ. Tapi Jadi lo bersyukur dia minatnya gak di situ. gue nggak bilang gue kan bebas siapa. Tapi gue melihat dari. Tapi kalau dia minatnya di situ lo gak mau. Hah? Gue tadi tanya gue tanya hal yang sama nanti. Atasan cabe. Iya oke, gue tanya hal sama nanti tentang si ini siapa? Apa nama anak lu yang cewek? Maksud gue itu kayak gini kan berarti menyenangkan ya bahwa masih ada rekrutmen tuh masih ada sampai sekarang dan gue juga ngeliat di beberapa service company juga mulai aktif lagi datang ke kampus untuk mereka lakukan rekrutmen. Enggak, tapi lu pernah ini gak sih kayak survei gitu lu kan lumayan sering lah ya ke kampus. Iya. Dan lumayan deket lah sama dosen-dosen. Iya. Pernah survei gak sih angkatan-angkatan sekarang itu peta pekerjaannya itu kemana? Belum, tapi itu untungnya jadi satu PR buat gue. Gue kan sekarang lagi agak sering ya suka nggak jadi dosen tamu gitu. Jadi gue pengen juga nanti nanya-nanya kayak gitu. Itu jadi penting loh itu karena makanya tadi kan benar gue bilang. kalau
50% ke perbankan misalnya anak geologi kan berarti udah nggak relevan lagi. Kayaknya buat gue sih cukup senang tadi ya. Lu anak lu Gue udah gede. rasa sih kalau serapannya sih masih 50% masih Masih ada lah ya. ke energi. Ya Pak masih relate lah sama kuliahnya meskipun mulai ke dunia teknologi juga mulai gede. Mau kayak yang gue geologi itu kayaknya menurut gue lebih versatile. Problem tuh yang teknik geofisika itu. Gue nggak bilang apa versatile, gue kan cuma nanya Makanya gua pemetaannya kemana. Tapi versatile itu kan mindset anak-anaknya, jangan cuma misalnya gue cuma mau ngerjain oil and gas, gue cuma mau ngerjain tambang, gue cuma mau ngerjain panas bumi. Dia harus kuat basic geologinya dan dia harus siap untuk bisa belajar Tapi gitu. lu pernah nanya nggak sih anak-anak itu sebenarnya pingin kemana? Ya itu kan yang menjadi, tadi kan gue bilang bahwa industri saat ini tuh lagi sepertinya kayak dihadapin dengan pintu yang banyak gitu loh. Yang menurut mereka seksi industri itu apa? Nggak tahu. Gue pernah nanya. Nah tuh. Apa tuh? Karena kebetulan gue juga sering ngajar tetap oil and gas. Tetap oil and gas itu seksi. Iya. Apa namanya? Legacy. Karena apa yang mereka lihat itu yang oil and gas. Jadi ketika gue jelasin bahwa ini aplikasinya bisa ke sini tuh mereka mungkin baru tahu gitu apa namanya. Karena yang ada informasi yang nyampe ke mereka ya oil and gas gitu. Jadi yang mereka anggap sukses tuh dreamnya orang-orang itu ya kan yang datang ke kampus, yang datang ke apa itu kan banyak yang oil and gas yang kelihatannya kayaknya oke nih gitu loh. Apa namanya, jadi dreamnya tetap ke situ. Jadi makanya benar kata Marino mungkin harus Cuci otak. bukan dikasih dream baru gitu. Iya gitu. Bahwa itu energi itu ada gitu. mau jadi industri apa? Nah, lu harus sering-sering ke kampus lu biar itu lu semangat lu tuh muncul lagi Gue gitu udah, loh. lama Lu kok bisa jadi dosen tamu sih? No? Ya, tapi kan sekarang temen tahun dosen-dosen depan tuh gue mau ke kampus ngapain lu? ngasih tau anak gue. Oh iya. Iya. Kalau gue kan dosen-dosen sekarang kan teman-teman ya, udah ada yang seangkatan, ada yang lebih tua dan mereka tuh minta gue untuk misalnya pembuka di kuliah mereka, jadi gue ngasih tahu perspektif industri. Lu kalau ngasih perspektif industri kayak apa? Iya, mata kuliah gue misalnya waktu itu misalnya pengeboran geothermal dan eksplorasi dan pengeboran geothermal. Pengeboran eksplorasi geothermal misalnya gitu kan. Jadi gue sharing apa sih kalau lo lagi ngebor dari sisi geoscience itu data-data apa ya, key questions apa yang lu lakukan, apa yang lu butuhkan dan data apa yang lu pakai dalam pengeboran geothermal. Yes, bisa gitu. Kalau gue diajakin teman untuk Indonesia mengajar. Itu yang Anies bikin kan? bukan Ganjar. dari apa? Prabowo. Ini kok jadi ngomongin itu sih? Bukan. Ini kan hari ini tanggal berapa? Kementerian Pendidikan. Iya, Kemendikbud. Kita ini rekaman sidang MK-nya udah selesai belum? Ngapain sih ngomong kayak gini? Iya habis kan ngomong Indonesia mengajar itu apa kan. sih namanya Pak? Ada program. Jadi kita sebagai profesional daftar ke Kementerian Pendidikan, nanti kita tulis kita bisa apa. Nanti mereka dosen perusahaan tinggi seluruh Indonesia, Perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu bisa, oh nih si Marino bisa ini nih. Gua request, nanti kita terima, kita mau nggak? Gitu. Lu sering itu ngajar itu? Iya. Itu offline apa online? Karena keterbatasan jarak online. Gue offline gue. Ya lo kan di kampus. Refreshing. Jadi setelah itu ada beberapa universitas, jadi setelah kan itu kan cuma per 6 bulan ya, jadi harus gue perbarui terus gitu. Gue sering lupa, tapi karena udah punya koneksi sama Pak, sharing lagi dong, kita kasih berapa jam mengajar, oke. Terus nanti Pak, kita butuh bantuan di mata kuliah ini nih, Bapak mau nggak? Oke, jadi gitu. Jadi awalnya dari situ, dari ajakan untuk ngajar itu, dan kalian akan melihat kebenaran. Tapi gue pernah datang offline ya. Jadi ternyata teman-teman di daerah itu semangatnya tuh wah mantep banget namanya. Gue pernah ngajar di mana-mana ya. Jadi di harus S2 nggak sih? Enggak, gue S1. Oh lu nggak ada S2-nya? Wis sama dong kita.
Tapi ini menarik. ada Lu ijazahnya dari nggak, Lan? kapan lu mulai? Tai lu. 2018. Wow. Jadi di mata ke daerah gitu kan, jadi ada misalnya junior gua yang di kantor, Mas itu Ngajar dong di kampus aku dong gitu dong. Oke. Dihubungin sama ini. Oke. Lu dari kampus mana aja sih? Kan boleh disebut lah. Itu. Gue pernah di Ponorogo, Yes. Undip, Semarang. Jambi, Ya, Unjam ya. Main Jambi, Unjam aja lu. Gue pernah ngajar di situ juga. Aceh, Brawijaya. bukan Unaj. Oh, bukan. Ini kan jalurnya jalur ya bener no. Indonesia mengajar. Kalau lu kan jalur Pertemanan. nepotisme itu ya. Sama malah gue malah di ITB malah baru sekali apa ya. Jadi malah Gue pernah ngajar karena juga gue di seneng ngelihat Udah diambil Marino semua kalau di TB. Jadi jalurnya benar tadi. Itu voluntarily ya, sukarela ya? sukarela. Oke. Tapi yang di praktisi mengajar itu ada 2 pilihan. Kalian mau berbayar atau gratis? Oke. Kalau gue nggak, lalu gratis. Kan? Kalau gratis. Oh iya. Oh iya, Gratis. berarti bukan nepotisme itu. Itu Bukan. Itu adalah kontribusi sumbangan. kontribusi gue. Saya bantu-bantu proyek kawan. Jadi yang kalian harus lihat itu semangatnya adik-adik di daerah itu. Gimana cara daftarnya? Praktisi mengajar? Gue lupa Indonesia nanti. Harus pakai ijazah Lan. Kenapa sih? Gua ada ijazah. Jadi lu ruwet aja. Bukan. Gua selama ini kayaknya susah ketemu yang sama-sama S1. Kayaknya gua sebelumnya merasa strata pendidikannya paling rendah. Dia gak ada ijazah, adanya GFE certificate graduate. Jadi kalian kalau ngelihat semangatnya adik-adik yang di perguruan tinggi daerah itu luar biasa. Lu masih sampai sekarang masih? Masih. Wah, Lu ngajar geologi aja? Geologi. Geologi ya? Karena banyak kan yang gue malah sering ngajar tuh di teknik geofisika atau apa yang Yang ngambil market gua. enggak, karena dia ada kan ada tapi lu kerjanya di Nggak market dia ding. Dia kan Gua malah nggak bisa juga ngajar teknik geofisika, bohong. Salah. Makanya gue harus pakai ijazah gue bilang. karena apa namanya, dia ada beberapa butuh mata kuliah geologi yang belum ke cover sama dosen yang di situ gitu. Iya. Kan ada dosennya masih terbatas gitu. Jadi kita minta tolong. Iya. Ya udah kita membantu melengkapi yang ada di situ gitu. Iya. Jadi yang diutamakan pasti kan dosen geofisika dulu kan. Sedangkan dia tetap butuh geologi dasar atau geologi minyak bumi, geologi apa. Itu yang coba kita lengkapi. Nah, Kemarin gue lihat ada butuh Visma tua tuh. Lu jangan. Jangan ngomong itu di dekat anak geologi. Kagak pernah dapet. Kita dapatnya kalkulus kita cuma sampai 3 ya. 2. Geokom 3. Oh iya. Terus kalau lu ngambil pilihan simulasi numerik 4. Iya. Nah, gue 4. Iya. Udah itu aja. Untung waktu Tomo nembak gua gitu anak geologi. Iya. Tapi gue tahu adik gue geofisika soalnya. Yang Fismat ya. Tapi gua Fismat itu Udahlah, gak usah disebut nilainya. Ijazah lu aja gak ada kan? lulus. Ada Haryanto. Iya. Kalau ada Haryanto lulus. Undang ke sini lah, biar ketahuan isinya bahwa Haryanto tuh adalah sumber contekan kalian kan. Gak Fismat tuh susah men. Iya. Kayaknya yang nempel nama dosennya sampai sekarang sama gua. Salah satu ya. Itu Pak Alam Tasingarimbun itu. Gak tahu gue. Ya, Iya, Alhamdulillah Sengarim. Itu bukunya ada 2. kita kuliahnya momok banget. Mary L. Boas. Tapi itu mudah bagi anak-anak penerbangan. Gua nggak tahu. Nggak. Lu belum pernah kan kalau duduk gitu? Eta ya. Gue nemenin Eta. Ya sama harusnya penerbangan susah Iya. sih. Aerodinamis gitu. Gue duduk sama Eta dan teman-temannya. Geologi dan penerbangan dan PhD-nya banyak gitu kan. Ya lu kan gak ada. Langsung gue merasa gak kayak. ada apa-apa sama Iya langsung gue sekali gini di langsung. geologi. Iya. Gue langsung merasa mediocre banget. Berada di antara mereka gitu. Tapi kayaknya kan kalau mereka terbiasa sama yang itu kemampuan mereka bernarasi itu nggak seperti geologis kan? Enggak. Tapi berdiskusi dengan mereka tuh sangat-sangat menarik karena omongannya tuh asik lah pokoknya gue bilang.
Ya bininya sendiri anjir masa kalau bilang kagak balik ya hari ini udah. Kan gue berbicara Eta dan teman-temannya gitu. Emang lu sering Sering gue ngobrol sama anak-anak penerbangan. masih bahas tentang Lu kalau mau sekali-kali kita undang yuk. ayo Ntar gue undang ya anak-anak penerbangan. Eta aja. Hah? Oh ya Eta bawa temennya. Ya udah betul. Gak usah pakai Tomo ya. Iya. Takut banget gue tanya. Iya boleh. Tomo suka gitu dia. Tomo tuh kalau nggak nanya nyecer, kalau nggak berputus asa. Iya. Anjir. Tahu banget kan, gue tuh bisa mengamati mau. Kagak, gue tuh realistis aja dengan kenyataan keadaan. Jangan sampai kita terbuai dengan sesuatu yang nggak real gitu loh. Yo. Yang Ya nggak kan? real itu apa? Ya kan? Fismat itu real mau. Ya. Iya makanya lu nggak dapet ijazah itu kan. Bercandanya mereka gitu. Gila, gue nggak dapet ijazah. Serius lu? Dapet lah. Percaya. Enggak lah, lu gak mungkin gak dapat. Lu tuh adalah salah satu orang yang gue kenal yang lulus langsung dapat kerjaan. Iya kan? Tapi waktu itu kayaknya, Iyalah. iya mungkin kan gue tugas akhir di situ juga kan. Iya. Jadi udah nggak liatin ijazah. Ada sih. Iya, ada. gue percaya ada. Tapi maksud gue itu, dulu tuh salah satu yang gue kenal tuh yang langsung dapat gitu loh kerjaan. Seingat gue ya. Sementara Sometimes you get lucky, sometimes you don't get lucky. ya oke, we all know that. Kalau Tomo dia always lucky. Ya nggak mau. Berat lah. Enggak, gue mau nanya Yusa nih tadi. Yang di sana lu bilang semangat itu semangat untuk masuk oil and gas, semangat untuk Semangat belajar. Mereka kayak orang yang ketika lu ngajar kan lu tahu orang yang malas-malasan sama yang pengen belajar itu kan kelihatan dari ketika kita kontak gitu kan kelihatan gua kasih segini. Ada yang nanya nggak? Wah, gitu-gitu. Dibandingkan gua ngajar di alma mater gue sendiri gitu kan beda gitu Mungkin karena lu bagus cara ngajarnya. Kan Ya tergantung sama siapa yang awalnya ngajarin gue juga. monoton banget. Awalnya gue masih mencari bentuk juga. Awalnya gimana cara ngajar tuh kan kita nggak pernah ya kita terbiasa menggunakan bahasa-bahasa dewa ketika kita presentasi itu kan kita pengen kelihatan wow gitu kan gitu. Jadi ketika mengajar ternyata nggak kayak gitu caranya gitu. Gue bilang itu karena gue inget juga kan kita itu dulu pernah diajar ya. Gue punya histori sama Pak Susilo Baskoro kan. Dia dulu kan praktisi profesional juga. Gue dulu ngeh banget tertarik karena dia ngajar. Dia sebenarnya kan agak-agak ya gue nggak bisa bilang dia seartikulatif apa ya. Cuman kayaknya yang diajarin itu kayak lain aja dari yang diajarin sama dosen-dosen di kampus yang relatively lebih monoton ya. Jadi gue tertarik juga gitu. Itu pembimbing. Nah kalau praktisi memang kadang-kadang ada kayak mahasiswanya punya interest yang berbeda karena kayaknya applicable. Ya ini real, applicable gitu. Iya memang. Baskoro tuh ngajar petrophysics ya. Iya. Ya itu yang buka itu yang membuat lo jadi tertarik. Buka mata ke NMR. Itu dibilang kan kalau di pelajaran petrophysics tuh yang lain tuh kayaknya hampir bullshit, yang penting tuh porosity gitu. Jadi kayak gitu kan. Okay. Nah itu yang gue inget banget yang nempel. Sebenarnya nggak persis juga seperti itu. Porosity itu bukan yang utama, tapi apapun yang lo omongin tentang seismik segala macam, tapi you don't have porosity, you have nothing gitu kan. Jadi entah kenapa tuh yang pas statement atau lebih kurang narasi seperti itu yang di kedepan. Nangkep banget di kepala gue, makanya gue nempel terus. Jadi gue apa yang dia bilang tuh gue inget terus gitu. Lo akan terus akan terus mengajar seperti ini. Iya, kayaknya karena dia hobi juga jadinya. Karena awalnya sih iseng ya. Jadi setelah kemudian itu ternyata ketika gue mengajar, gue harus belajar ulang. Exactly. Di situ. Iya. Ketika orang bilang gitu. Gue lupa nih, jangan sampai malu nih gue. Jadi ternyata itu malah memperkuat kuda-kuda dasar gue. Exactly. Jadi kan kita kan udah pakainya yang simple. Yang gini-gini, ternyata ketika kita kembali ke basic ternyata
lemah juga kita di situ ternyata. Masih ada bolong-bolong yang harus kita perbaiki. Nah, di situlah gue terpaksa baca buku lagi, buku bongkar apa lagi gitu. Karena anak-anak ini, karena generasi yang ini itu beda sama generasi kita dulu. Ini kritis, berani bertanya gitu apa. Kalau kita kan siapa yang mau bertanya? Dia kayak gitu juga semua gitu kan. Dia bukan. Sekarang dia nyamper dia. Jeb lemah. Karena tapi lebih pintar nggak sih? Pinter menurut gue. Pinter cuma perlu diarahkan dengan benar. Apa namanya? Mereka eagerness untuk belajar apa gitu. Gue kaget gitu kan. Zaman kita mana ada yang berani. Saya Pak nanya, saya tiba ternyata semangatnya segini besarnya, terus segini beraninya, segini aja. Makanya gue harus ngimbangin kan. Gue jangan sampai mereka yang udah bersemangat, gue nggak bisa feeding mereka dengan apa yang mereka mau. Gue setuju dengan itu karena gue juga pertama dengan anak-anak sekarang lebih. Setuju dengan Yusa bilang bahwa mengajar tuh membuat lu jadi nggak lupa. Karena gue tuh juga, gue juga ngerasa bahwa dalam seringnya ngerjain pekerjaan project itu ya, pada saat ditanya basic stuff tuh karena gue terlalu jadi agak lupa. Nah sekarang dulu nggak bisa, sekarang lupa. Jadi jadinya akhirnya belajar dan pas mengajar tuh jadi gue inget lagi. Dan salah satu yang mungkin jadi motivasi gue sekarang kalau untuk mengajar tuh adalah supaya gue nggak lupa tentang basic. Gue kalau soal itu gue iri lah sama, cemburu lah sama. Lu juga kan waktu itu gue liat lu pergi ke Vietnam pernah ngajar juga waktu itu ya. Gue ngajarin apa gitu. Gue nggak ada domain yang bisa match sama university student. Apaan? Gue geologi nggak. Enggak, bukan lokal itu. Wireline. Petrofisik wireline. Iya. Enggak ada yang wireline ada kuliah. Ada. Petrophysical itu jadi salah satu yang penting loh. Iya. Di geologi itu ada mata kuliah Petrophysical. wireline logging. Jadi Welog dan wireline logging. mulai dari pengambilan Praktisimengajar.com ya. Iya. Jadi mulai dari akuisisi sampai cara ngitungnya dia diajarin. Lu kan bisa loh. Like in the back of your head, man. Dia tahu geologi jago, pretersiari tahu dia umurnya berapa. Nanya. Coba gue tes anak geologi. Pretersier tahunnya tahun berapa? Hah? Pretersier. Yang umur apa dulu? Umur geologi pretersier itu Maksudnya batasnya mulainya di berapa? batasnya. Bisa aja deh, gue gak tahu. Gue langsung gak tahu aja. Masa? Gue soal Enggak, gue tahu tapi bener bilang gak tahu aja. berapa Sa? Pretersier. Iya. Lupa gue. Itu berarti berapa bukan gue doang. Enggak lah. 66 juta tahun yang lalu. Kok 60? 66 60 juta. tuh Trias kan? Enggak. 60 itu Ya, Paleosen. gue belum Google Paleosen juga sih. kan? Paleosen itu Kata kan dia, awalnya apa? kata si Tomo, Trias bukan Kapur, sorry Kapur. 66 juta tahun ke atas itu pretersier. Ya. Ya, Kata dia. gitu ya. Gue belum cek juga. Gue harus cek juga. Yalah, sih. dia kan soalnya mainannya sekarang di situ. Iya. Mainannya dia sekarang. Mainannya sekarang adalah pretersiari. Anak geologi aja belum tentu inget Lan. Iya, Tenang. nggak apa-apa. Ya berarti kan gue nggak perlu depresi. Santai aja. Kita juga yang dipelajari. itu kan suatu hal yang gue harus mempelajari balik kan gitu. So I'll take it. Tapi kalau tapi I know. tapi misalnya tanya sama Pak Awang, Pak Andang pasti tahu deh. Iya. Mungkin mereka pasti tahu lah. Gue berpikir tahu. Gue gampang lupa loh kayak gitu. Kayak itu jadi salah satu penanda gue nih yang geologis hardcore sama enggak. Mulai besok. Pretersier. Kenapa gue ngomong pretersier? Karena Tomo mainannya itu sekarang. Enggak, waktu itu kan ada ini Kang Aris. Aris tau kan? Aris Nugroho. Gue bilang Karang Sambung itu tempat yang paling secara geologically bagus di Indonesia karena lengkap. Karena dari pretersier apa-apa. Terus gue bilang pretersier itu kayak gue nyeletuk aja 10 juta tahun yang lalu langsung mana dia petasan cabai bilang lu diketawain sama anak geologi ngomong pretersier 10 juta tahun. Tuh Kang Aris tuh dia ngakunya dia gea apa tera? Ayo lo. TG. Tera Gea. Oh gitu. Biar aman ya. Biar aman ya. Dia ketua IATG loh. Dia ketua IATG tapi dia anak gea. Iya ya. Iya dia di Bener kan? besar. Bener kan gue? Gak bohong gue. Jadi sekarang kembali lagi ya. Berarti benar mau. Thank you ya mau untuk masukan pretersiary-nya. Gimana? Emang ada gunanya tahu tentang itu ya? Oh dia tahu banget. Dia harus tahu itu. Apa gunanya? Itu tempat mainannya dia sekarang. Sebentar, serius gua.
Apa relevansinya, value-nya lu tahu pretersier itu 66 juta tahun yang lalu itu? Gini aja, kita ngomongnya tadi aja. Lu kan Nggak, jadi bisa singkatin lah 2-3 kalimat. salah. Kita sekarang Salah interpretasinya ya? enggak. Lebih gue tadi membuat lu supaya bersemangat untuk mengajar. Jadi lu tuh punya Ya added selama ini value. gue pikir kalau ngajar, gue ngajarin apa? Geologi bukan expert, teknik geofisika, seismik itu gue malah dulu alergi banget. Sekarang Lampu jalan. lu Ya boleh. ada kan mata kuliah yang juga dimasukin situ. Bukan, kalau lu tanya sama gue kenapa apa bagusnya, lu sekarang berapa banyak orang yang tahu bagaimana melakukan LQC? Gue pasti nggak mau untuk ngajar tuh kayak menghindari jadi motivator. Bukan. LQC, berapa banyak orang yang tahu tentang low quality control? Oh iya. Lu kan? Nah itu ada kuliahnya. Ada dong. Sekarang kalau log ini nggak dari field, nggak di QC, Iya. habis itu lu misalnya butuh field processing atau enggak, itu kan lu itu yang tahu waktu dulu. Sekarang pun juga iya kan? Yang lo bilang Ya, itu pasti ingat lah. Iya correction kan? itu. Environmental correction dan segala macam. Nah, itu tuh nggak semua orang tahu gitu loh. Itu petrofisicist lah yang tahu. Iya, Kalau tapi kan- warren engineer tuh nggak Ya. sedalam itu tahunya. Tapi ya, lu kan tahu kan? ya kita apply itu kan. Iya. Gua kalau log, kalau kerja pasang Iya, tapi kan asumsi itu kan. Tapi kan lu tahu kan why? Ya tahu sedikit. Nah, dan lu tahu kenapa lu mesti jeroannya NMR, jeroannya NMR tahu gua. ya jeroan. Cara kerjanya aja Cara sesimpel kerjanya, itu apa? iya. Misalnya yang alat mana yang nempel dinding, Mana yang enggak, itu Praktisi mengajar.com, gua habis ini ntar malam gua oke. langsung buka. Iya, karena menurut gua Besok tutup itu. karena menurut gua ini ada kesempatan buat lo gitu. Jadi it's a good thing. Gue juga kayaknya mau tertarik untuk Indonesia mengajar itu. praktisi mengajar. Oh, praktisi mengajar. Oh iya. Indonesia mengajar tuh Pak Anies. Iya. Praktisi mengajar. Yang dari Kementerian Pendidikan. Yes. Tapi Nah, itu pastikan juga Pak Anies juga dulu kan? Nggak bukan. tahu gua. Tapi bukan. Mas, tapi pastikan ya, kalau kata Tomo tadi, gue percaya kalau ijazah lu ada, tapi kok coba lu cari itu aja, NIS. Ada no, Ada ya? ada. Tapi S1 ya. Satu, ya? Ya, gua strata pendidikan gua S1. Lah dia aja katanya, lu S2 di mana lu? Gak usah lah ngomong Di mana. Royal Holloway di London dia. Wih, lu jadi lu lulusan luar negeri lo. Ngeri juga lo. Boleh lah. Iya. Iya kan, kalau nggak salah namanya. Iya mau. Kalah lu tidur di kosan gua. Gua pernah ke Iya kan, sana. waktu lu lagi bergelimang waktu itu ya. Beri harta deh. Waktu baru-baru Gua mulai. heran deh waktu itu dia segitu banyak duitnya. Tidur di kosan gua. anjir. Tapi lu S2 kan? Oh iya. Lu kenapa nggak S2 sih? Jarang banget gua ketemu yang nggak ngambil S2 sih yang. Belum aja ini. kita. Gua mau kuliah tapi nggak ada tugasnya. Itu yang tugas itu yang membuat gua males untuk S2. S2 emang banyak PR. Oh parah. Banyak. Ben, Banyak. gue tuh ini yang diingat sama anak-anak gue waktu gue S2. Bahwa gue tuh ngerjain tugas, habis itu baca paper yang banyak, dan mereka tuh yang inget, ya itu bapak kalau waktu S2 banyak banget tugasnya dan banyak banget papernya. Dan ya begitu, dan gue gak bohong gue. Oh, Itu oke. yang tugas itu yang bikin gue malas. Jadi kan kalau ikut kuliah ujian mau gue. Disuruh bikin tesis oke. Asal jangan ada tugas. Somehow surprisingly nih, gua nggak tahu gua salah pilih milieu atau habitat bergaul tuh. Gua selalu merasa untuk strata pendidikan tuh S1 itu sekarang kita minoritas. Memang minoritas. Minoritas. Mayoritas itu Lulusan luar negeri, lulusan luar negeri. terus apa kalau lu pergi ke sama user-user di oil company itu bahkan kadang-kadang S3 tuh udah banyak juga banyak. tuh. PhD dokter. Yeah. Gua merasa strata apalagi kalau misalnya gue di rumah kan adik-adik gue dokter tuh. Minimal spesialis. Ya. Terus adik gue yang lagi notaris. Itu notaris kan bukan kalau S1-nya hukum, notaris kan di rumah bokap nyokap gue juga strata pendidikan paling rendah. Tapi kan Jadi gue ngerasa minoritas. Ya di tim gue aja 75% Tuh, S2 kan? S2. tapi kan Ngaruh nggak sama karir lo? Enggak. enggak lah. Karena nggak ada tuntutan ke karir itu makanya makin malas. Tapi menurut gua ya in some ways bahwa itu nggak berpengaruh, tapi in other way mungkin ya. Buat pola pikir. Ya tapi Di pola pikir gue Ya, primitif banget. Cuma ngapain? S1 doang. Jadi dapat insight. Gue pernah
pernah ikut itu banyak insight-insight menarik sebenarnya. Di S2? Iya, jadi Oh, lu kalau sering kita- ikut kuliahnya tapi enggak? Gue pernah kayak ikutan gitu, kayak diundang gitu. Pas sekali ikut ngajar sebenarnya bagus tapi tugasnya aja nggak sanggup. Tapi emang capek bener. Apalagi waktu itu gue sambil kerja ya. Iya, apalagi sambil Sambil kerja gue. Lu apa sih S2 lu? Petroleum geology kan Oh, iya. waktu itu. Jadi Petroleum geologi tapi di sekarang geothermal. Iya. Sih. nggak dia ngambil temanya Karena waktu yang bisa dua-duanya. Karena waktu itu, Geomekanik. iya kan, karena waktu itu kan gue masih di perusahaan minyak waktu itu kan, tapi terdelay lah kuliah gue karena waktu itu kuotanya nggak nyampe. Pas gue mulai kuliah, gue udah di perusahaan panas bumi, tapi gue survive, gitu loh. Jadi gue tuh juga ingin menunjukkan bahwa gue agile juga. gimana? Wes, Oke. Udah ada- Udah disuruh pulang nih. Dari lapangan. Jadi lapangan. Lagi Oke. oh iya lu lagi ada yang ngebor. ya, kita siap bantu kawan. Oh, lu lu ada ikutan? urusannya. Enggak, kita cuma bilang siap bantu kawan aja. Oh, gue juga siap bantu. Nah gitu dong. Lu harus gitu dong. Kita juga siap bantu kawan yang lagi suka nginjek-nginjek ini. Tapi gue baru tahu tuh. Emang dia sekarang urusannya udah US. Siapa? Gak tahu lah. Katanya sih gitu. Katanya biar dia agile juga kan. Kita harus agile, men. Kita harus Dia kan sesuai dengan Dia tuh kan kayak ibaratnya udah profesor di lari ya gitu kan. Dia butuh sesuatu untuk. Makanya dia bilang gue mau nginjek sekarang gitu. tapi ya ini gua kan pernah kerja di luar juga ya. Lu pernah mau? Itu Standar paling tinggi. Northern Europe. gue S2 itu. Iya. Itu kayak karena waktu gue di luar tuh gue memang di encourage untuk sharing gitu ya. Jadi sering ke ngomong di seminar apa segala macam. Itu S2 minoritas, men. Seriously minoritas. Maksud lo? Jadi Mayoritas itu S3. Jadi lu aja S1 apa dong? Marginal kan? Nggak ada di sana. Enggak, jadi kalau misalnya lu kayak seminar gitu ya kan. Zero chance gue kerja di North Europe. Enggak, itu kayak Gue S1. lu kan kalau ngasih seminar di sana kan dikenalin ya. Siapa Marino gitu kan dibacain apa namanya kerja di sini segini pendidikan. Itu lu S2 tuh malu, men. Tuh kayak udah gitu kayak di sana tuh kayak ya doctorate ini, PhD. Tapi kan katanya lu S2 lu tuh gemilang banget lu di sana. Lu Gue depresi. Hah? Jangan gitu. Nggak ada chance kerja di Lu jangan Norway, ngomong di depresi. Swedia, Denmark. Enggak, tapi kalau di sana ya for some reason tuh ya memang levelnya udah sampai sana gitu. Jadi orang tuh S3 tuh ya bukan karena mereka Juga tuh akademisi, kayak bukan. kayak kemarin sore aja gitu ya. Tapi ya memang mereka sadar S3 gitu dan disupport juga kan sama negara kalau di sana kan, gitu kan. Terus ya udah habis itu mereka kerja di suatu perusahaan ya S3 gitu. Tapi lu survive, lu dapat kerjaan juga di sana. Ya survive gitu. Cuman ternyata kalau lu terus yang sering ngasih seminar atau apa segala macam, lu udah kayak stratanya udah paling bawah tuh S2 gitu. Gila, gue aja udah merasa strata gue. Jangan gitu lu sekarang lu bilang tadi apa lu depresi, lu kayak zaman now aja butuh healing lah, butuh apalah. Iya. Gak usah lah. Lu ngajar aja, ngajar. Iya. Karena di sana pola pengajaran pola itunya beda sama di sini. Jadi di sini kita S1 aja bisa berapa tahun, mereka kan Langsung S2. bebannya itu kan misalnya paketan ini S1 sama S2 5 tahun 6 tahun udah selesai. Iya. Kita 6 tahun baru selesai S1. Mungkin kalau gue ya ada semacam intention dulu untuk nggak mau itu karena mengkompensasi bokap gue kan profesor, dokter, bla bla bla, terus spesialis, Bokap lu dokter ya? konsultan segala macam. Iya. Oke. Jadi kayak hampir sepanjang Hidupnya. Belajar, itu kayak belajar kan sampai Dia dokter apa? doktor pun Dia dokter apa? spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolisme. Oke. Makanya Ya, terus lu ngerti, tiroid di sana. lu pasti lu ngerti hipertiroid ya? Iya, hipotiroid, terus apalah. Kan kalau spesialis itu banyak. Terus sempat kedokteran nuklir juga, terus Wih, doktor, profesor, ya, dan bikin paper dan pokoknya akademisi mungkin banget ya. ya. Jadi kayak
Mungkin lu udah terlalu sering kali ya. intentionally Iya. pengen untuk Mencoba yang lain. mencoba jalan lain gitu. Ya nggak apa-apa lah. Ya kalau sekarang dipikir-pikir, ya kok gitu ya. Mesti gue ikutin aja itu. Maksudnya ya kan semua orang punya ininya lah ya, jalannya masing-masing. Karena bokap gue tuh nge-push dulu, cukup nge-push. Untuk lu, Ya untuk ke akademik begitu. ya kan masih ada kesempatan lu. Is it? Iyalah, Iya. of course, why not? Udah hampir 60 dia umurnya. Udah itu kagak lah. Dia aja sekarang lagi berpikiran untuk ngambil S2 lagi. S2-nya di ini ya. S2. Pertambangan nikel. S2-nya dia di Geofisika nikel. bukan itu apa? Selesai gue S2 udah habis nih. Olahraga. Sports medicine. Itu prospektif banget Nah. itu. Sport science. Sport science deh. Iya. Dia mau run seismic gitu, di sepatu. Tapi itu sekarang lagi ini loh. Bahwa sadar bahwasannya science itu adalah bagian penting dari sport. Iya betul. Ya betul. Ya. Gue sih kalau misalnya lu tanya untuk generasi yang lebih ya kalau fair and square aja ya. Mungkin masuk ke daerah sports medicine itu lebih prospektif atau lebih exciting daripada ke Tapi lu pernah baca paper mengenai sports atau orang gue kan suka iseng ya. Jadi gue tuh suka strength training, jadi gue coba mempelajari kan. Terutama conditioning buat anak-anak lah, buat bagaimana caranya. Dan ternyata banyak kan paper-papernya dan ada beberapa istilah lah ya yang mungkin agak gue kurang paham, tapi menarik kalau memang lu tertarik untuk mempelajari sports science, sports conditioning. Jadi karena banyak hal ya. Kalau gue spesifik waktu itu gue pengen tahu strength training and conditioning buat anak dan remaja. Itu. Tapi itu terbukti loh, maksudnya kayak misalnya di Jepang ya. Di Jepang kan kemajuannya pesat banget tuh. Gue ngomong dunia lari ya karena gue sering baca. PhD. Itu dalam 10-15 tahun terakhir itu perkembangannya sangat pesat sekali dan mereka perkembangan apa nih? dalam dunia lari. Perkembangan lari atau Perkembangan dunia lari. Jadi sekarang itu di Jepang itu marathon finisher di bawah 2 jam 15 menit itu sudah banyak banget. Di Indonesia ada nggak? Nggak ada. di bawah 2 jam? 2 jam Itu 2 jam 15 Di menit. bawah 2 jam 15 menit. Itu di Jepang itu udah common gitu. Dan Kupikir orang di bawah biasa 2 gitu. jam. Itu Kipchoge aja enggak kan? Dan itu udah orang biasa gitu. 2 jam 15 menit. Gue Ini pikir bukan atlet man. Di Indonesia, Lu berapa? di Indonesia atlet nomor 1 Indonesia 2 jam 30 menit. Nomor 1 Indonesia. Bayangin segitu jauhnya perbedaan itu dengan Jepang. Padahal kan posturnya sama ya. Mirip gitu loh posturnya. Kalau lu ngomongin Kenya atau Ethiopia Tapi atau apa kan beda ya. An industry atau itu orang yang Enggak, jadi memang mereka menerapkan sport science. menerapkan sport science itu dari usia benar-benar dini dari SMP. Itu diterapkan. Tapi lu kan kembali lagi ya, tadi lu kayak feeling apa tadi lu bilang desperate. Depressed. Iya depressed gitu ya, tapi menurut gua lu tadi lu cukup paham Kipchoge, lu kayak sering baca, jadi menurut gua Satu-satunya yang dia tahu Kipchoge men. oh gara-gara dia. gue kan coba lari juga gara-gara bergaul sama dia juga. Kadang-kadang kita berteman. Nah tapi kalau gue narik benang merah tadi ya dari obrolan ini, artinya kalau dari Yusa yang gue tangkap being open minded ya, terus willing to learn and to share gitu, kind of help us. Dan gue ngerasain hal yang sama ya, untuk apalagi di seumuran Tomo gitu ya, kita memang Tomo. butuh untuk membuka diri kita untuk jadi agile sama sama untuk willing to share lah, just to Sharing is caring. Pastilah harus willing to. Sharing Ya is harus caring. open, harus. Sekarang itu berat banget. Anak gue 9 tahun ya. Belum pernah gue masukin ke kursus coding atau programming itu. Tapi si Akhtar nih berbekal ChatGPT, Bing, Bard itu. Dia udah familiar untuk bikin program atau game yang kayak Counter Strike itu. Tahu Counter Strike? Pakai Unreal Engine. Jadi kayak hari-hari itu udah tahu, oh sekarang aku mau bikin game pakai Unreal Engine. Bosan pakai yang ini, besok pakai Unity, besok pakai Godot Engine. 9 tahun. Taunya dia line coding-coding itu bukan dia
Ngetik baca sendiri. dari nol gitu, baca dari scratch. Jadi dia kayaknya kan gue lihat di history di ChatGPT saya. Dia pengen bikin game yang ada monster lucu, terus objektifnya mencari kunci atau apa. Terus ada mulai, oh ini codingnya di copy paste kan. Wow. Pas dia copy paste, ternyata di debug sama Unity Engine atau pakai itunya, terus ternyata ada error kan. Terus dia feedback lagi ke situnya. It says that he gave me syntax bla 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 error gitu. How do you solve it? Terus ada suggestion ini. Terus kalau suggestionnya kayaknya membuat dia rumit untuk menulis sendiri, nah, can you rewrite it for me? Rewrite. Terus dia copy paste lagi ke situ. Nah karena dia keseringan copy paste bolak-balik itu jadi paham, oh ini harus dikasih kurung, harus dikasih ini 9 tahun. Wow. Jadi cara belajar itu nggak dari scratch. Yeah. Dia mulai belajar, oh kayak kita belajar basic, gue nggak tahu kalau belajar basic itu C++ kan. Basic. Belajar komennya apa pertama. Dia kayaknya belajar itu dari polanya lain lah, polanya beda lah. Oke. Jadi kayak bikin game yang kayak, gue nggak tahu lu familiar sama Fall Guys atau Stumble Guys ya, yang orang teman-temannya lari-lari di Roblox itu. Jadi dia dari Roblox kan anak. Iya. Mungkin nggak sebagus game yang ada di Roblox yang pemainnya jutaan atau ratusan ribu, tapi kayak bikin game yang mungkin 1/10-nya itu yang dia cuma bisa nyuruh gua main gitu. Ada hantu ngejar-ngejar kita, terus objektifnya nyari pisang, nyari kunci, nyari itu. Terus ada maze-nya, ada yang loncat, kalau gua loncat jatuh itu udah bisa ya. Gua nggak bisa. Iya, apalagi gue. Apalagi dia. Tapi gua nggak bilang dia belajar dari scratch ya. Iya. Dia pakai ChatGPT, pakai Bard itu. Iya. Dan cara dia menanya itu beda banget sama cara kita nanya pakai Google gitu. Kalau kita nanya pakai Google tuh kayak Kita jadi nggak biasa kan? Karena biasa. Karena mereka tuh biasa ya. wired in different ways cara dia itu. Oke itu. Benar. I want to make gue pengen bikin game yang ada monster lucu, balunin bla 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 gitu. Terus dikasih programnya gitu. Ya, menarik itu. Iya. Nanti mungkin interpretasi geologi. I wanna find cekungan yang di dalamnya ada prospek panas. So jaksel banget kan. I wanna find cekungan. Sedap. Rumahnya di Datanya Jaksel, mana? Ya udah datanya harusnya udah uploaded atau ada di cloud semua seluruh dunia kan. Jadi tinggal suruh artificial intelligence yang cari someday ya. Sekarang sih belum. Ya sekarang sih belum. Tapi sekarang juga datanya nggak akan di-share juga kan. Iya. Tapi memang di dunia permigasan juga namanya mesin learning itu udah mulai Dipakai. ini, tapi algoritmanya belum sampai segitunya ya apa namanya. Tapi udah mulai ada. Kalau di bisnis apa entrepreneur activity itu kalau gue lihat di US tuh mungkin porsi AI-nya sedikit ya. Yang ada tuh tetap yang ada tuh kayak PT Bantu Kawan. AI enhanced terima kasih. geological consulting, AI enhanced seismic atau geophysical interpretation, AI enhanced construction company, semuanya di AI enhanced kan, yang kerja PT Bantu Kawan. Enggak, tapi gue mau bilang bahwa at the end of the day bahwa machine learning itu membantu, tapi tetap aja Human touch. human touch-nya itu yang bisa memberikan value terhadap itu. Jadi gue juga beberapa kali kan menggunakan machine learning, bukan gue loh ya, tapi gue bisa melihat value-nya tapi dengan catatan bahwa ada input dari seorang geoscientist lah kalau dalam hal ini ya. So betul kata Yusa, it is sekarang more and more being used. But tentunya harus bisa, lu harus bisa memahami keterbatasan dan kelebihannya gitu. Itu. Iya. Jadi, Thank you. Oke. makasih ya Sa. Masih mau balik lagi gak sih? Kita lihat waktunya aja. Oh iya, tapi mau berarti ya. Mau lah. Kalau yang ini yang ini nggak usah ditanya. Jadwal gua kapan? Nah, gitu.
Lu telepon gue pas gue lagi mandi. Kalau apa si Tomo, tapi sebenarnya dia harus dicariin lawannya sih. Yang Gampang kok. Tadi kan kita berhasil membuat dia jadi narasumber kan. Kita coba Hari ini gue narasumber apa-apaan nih. iya lah, dia tuh sebenarnya pengen ditanya, lu nggak tahu aja lu. Akhirnya keluar dia bagaimana dia tadi S2, dia mau coba membanggakan diri dia kan. oh sebenarnya itu psychologically dia Iya. pengen menunjukkan kalau dia tuh S2 gitu. Iya, dan tadi kan kita nggak nanya kan sebenarnya. Gue kan S2. Oh iya, lu nggak nanya, gue nggak nanya, Yusa nggak nanya juga Kita- sih. gue S2 tuh datang gue di sendiri luar dia loh bilang, waktu itu gue tuh minoritas gitu. Iya, Bener kan? Jadi lu lihat kan, dari tadi dia putus asa, menghela napas gitu kan, semua jelek gitu. Dia butuh pengakuan di akhirnya. Semua tentang mendapatkan pengakuan ya. Yo dia. Ini artinya. Judul yang bagus. Validasi ya? Judul yang bagus. Oh iya apa tuh? It's all about validation. It's all Acknowledgement, about- acknowledgement. So about acknowledgement, all about- validation. Yes. Gue itu Gua tulis S2 luar di- negeri loh. Minta ke Bumen tulis di thumbnailnya, Tomo butuh validasi. Bagus banget. Bagus banget. Kenapa nih? Undang Yusa aja. Aduh. Itu pasti itu langsung viral. Gue dimarahin sama si Wulan. Lu pasti viral tuh. Nanti sama teman yang pernah lu undang ke sini akan diviralkan di SMA-nya Tomo. Jadi udah Sama deh. Medi itu pasti langsung diviralkan. Medi tuh juga lawannya dia. Kalau Medi tuh Wah, kalau lu cocok juga. nanti lain kali gini, gua sama Medi akan menginterview Tomo. Anjir. Good idea. Very good idea. Biasa kan motif dia tuh menyiksa orang. Iya. Kali ini dia nggak bisa dia. Dia nggak bisa. Kenapa gue jadi? Ya kalau ada Medi emang dia nggak bisa nyiksa sih. Hah? Gua Nggak lihat. bisa. Karena Medi ngancemnya apa? Oh mau gua buka nih mau. Gua aja udah mulai bisa memahami beberapa men. Wah ini udah mulai ketek-ketek kan. Sa, thank you ya Sa. Oke. Gitu. Sama-sama. Temen gue nih S1 bareng. S1. Thank you. Thank you. Makasih ya Bro Marino. Thank you. Mau kita. Yo.